Ini pasti adalah perubahan paling keren di bulan Juli. Tokoh utama yang berusia 30 tahun awalnya adalah seorang pengangguran yang tinggal di rumah. Namun, ia secara tidak sengaja meninggal karena begadang bermain ponsel. Tetapi ia kebetulan terlibat dalam acara perubahan di dunia dewa. Jadi, Dewi memutuskan untuk memberinya kemampuan luar biasa, agar ia bisa berpindah ke dunia yang penuh dengan sihir. Begitu memikirkan bisa menjalani hidup tanpa kekhawatiran. Ia pun memilih untuk hidup dalam kemalasan. Tokoh utama langsung setuju dengan Dewi itu. Lalu saat membuka mata, tokoh utama berubah menjadi seorang bocah kecil. Dan dia adalah putra raja negara ini. Melihat lambang kerajaan yang melekat pada tokoh utama, raja sangat senang karena itu darah dagingnya sendiri. Namun dalam tes kekuatan sihir berikutnya, tingkat kekuatan sihir tokoh utama hanya level 2. Selain itu, dia juga tidak memiliki atribut khusus. Hanya bisa menggunakan sihir jenis penghalang. Sekarang sang raja menjadi gelisah. Bagaimanapun, dia dan istrinya adalah pahlawan hebat yang mengalahkan Raja Iblis. Tak disangka mereka malah memiliki anak yang seperti ini, yang dianggap tidak berguna. Maka demi tidak mempermalukan diri di depan rakyat, raja dan istrinya sepakat untuk membuang sang protagonis. Dan mengumumkan keluar bahwa pangeran meninggal karena kesulitan melahirkan. Sekarang sang pria utama benar-benar menyerah. Tak disangka baru mulai sudah berakhir. Dan sang Dewi juga panik melihat situasi ini. Karena dia memberikan level 1002 kepada pria utama. Tapi dia lupa. Alat pengukur di dunia itu hanya bisa menampilkan 2 digit. Jadi, yang mereka lihat hanyalah 2 digit terakhir. Namun semua itu tak lagi penting. Karena sang tokoh utama sudah dilemparkan oleh raja ke dalam hutan. Namun dia tidak rela mati begitu saja. Lalu dia memanfaatkan kekuatan imajinasinya. Tak lama kemudian dia berhasil menguasai inti sihir penghalang. Dan dia bahkan bisa mengandalkan imajinasinya. Mengubah batasan menjadi bentuk apapun yang diinginkan. Kemudian sang protagonis menemukan. Dengan memasang batasan pada dirinya, dia bisa terbang. Namun sebelum dia sempat senang. Dalam 2,5 detik, seekor monster tiba-tiba muncul di belakangnya. Melihat serigala iblis yang puluhan kali lebih besar darinya. Sang protagonis hampir saja ketakutan sampai kencing sendiri. Untung ada perlindungan dari penghalang. Sang tokoh utama beruntung berhasil menyelamatkan nyawanya. Lalu sang tokoh utama menciptakan sekumpulan kotak kecil. Ia melemparkannya ke arah serigala iblis. Tentu saja sama sekali tidak berguna. Maka sang tokoh utama memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Lalu ia menggunakan penghalang untuk mencabut segerombolan pohon besar sampai ke akarnya. Lalu ia menghantamkannya ke arah serigala iblis. Tapi serigala iblis itu tetap tidak jatuh. Jadi sang pria utama terpaksa menggunakan penghalang. Mengambil sepetak tanah. Sekarang giliran serigala iblis yang langsung ketakutan. Lalu dia buru-buru menyerah dan memohon pria utama untuk membebaskannya. Ternyata serigala iblis ingin mengisi ulang tenaga sihirnya. Makanya dia berniat memakan pria utama. Tapi tidak menyangka akan bertemu dengan pria utama yang sangat kuat seperti itu. Kemudian, tokoh utama bersiap untuk berbicara dan berkomunikasi dengannya. Namun, karena baru saja lahir, tokoh utama tidak bisa berbicara. Jadi, dia menciptakan sebuah batasan yang dapat mengubah pikiran menjadi suara, dan menempelkannya di tenggorokannya. Kemudian, tokoh utama memberitahu serigala sihir, bahwa dia dibuang karena tingkat sihirnya terlalu rendah, sehingga dia ditinggalkan. Namun serigala iblis mendengarnya, lalu menunjukkan ekspresi tak percaya, karena ia jelas merasakan pada tokoh utama sesuatu yang melampaui batasan manusia, yaitu kekuatan iblis yang amat kuat. Maka ia segera menyadari bahwa tokoh utama pasti reinkarnasi Raja Iblis. Dan sang tokoh utama juga tak ingin diperlakukan olehnya sebagai orang remeh. Dia pun mengakui identitasnya sebagai Raja Iblis. Kemudian, serigala iblis itu membuka kedua kakinya, siap menerima hukuman dari sang protagonis. Namun, protagonis tidak ingin membunuhnya. Dia hanya ingin agar serigala itu tidak menyerangnya lagi. Melihat sang protagonis yang baik hati membiarkannya pergi, serigala iblis itu bersumpah demi nama mulia Fenrir untuk melindungi sang protagonis seumur hidupnya. Namun pemeran utama tidak ingin menghiraukannya. Bersiap berbalik dan pergi. Saat itu serigala iblis mendengar pemeran utama menyebut dirinya Fulei. Lalu langsung menyatakan ingin mengikat perja Cian. Namun pemeran utama baru saja hendak menolak. Lalu langsung merasa pusing. Kemudian langsung jatuh ke tanah. Ternyata karena pemeran utama lapar. Jadi dia pun melemah. Mendengar sang tokoh utama ingin minum susu, Frey meskipun merasa sedikit malu. Tapi demi sang tokoh utama, dia tetap siap. Kemudian tubuh Frey mulai mengecil. Akhirnya berubah menjadi seorang anak binatang yang menggemaskan. Melihat Frey yang sama sekali tidak berpakaian, sang tokoh utama segera menggunakan perisai untuknya, membuat sebuah pakaian. Namun meskipun Frey berubah menjadi manusia, dia tetap tidak bisa menyusui sang pria utama. Maka dia berencana untuk hamil anak pria utama terlebih dahulu. Kemudian, menggunakan ASI yang dihasilkan tubuhnya untuk menyusui pria utama. Pria utama pun benar-benar takjub mendengar itu. Kemudian saat keduanya bingung dan tak tahu harus berbuat apa, seorang pria tiba-tiba datang dan mengaku sebagai kerabat raja.
Tujuan kedatangannya adalah untuk menyelamatkan sang pria utama. Dan dia menebak pria utama pasti lapar. Jadi dia bahkan menyiapkan satu kantong ASI. Namun Frey tidak percaya kata-katanya. Lalu dengan tegas menolaknya. Melihat itu, pemeran utama pria benar-benar tak habis pikir. Makanan jelas ada di depan mata, tapi ia tak bisa memakannya. Saat itu pria itu memberitahu Fulei bahwa dulu ia dan istrinya juga pernah memiliki seorang anak. Tetapi anak itu meninggal sebelum sempat lahir. Jadi ia berpendapat bahwa apapun kondisi anak itu, karena sudah dilahirkan, seharusnya hidup dengan baik. Oleh karena itu ia ingin membawa pulang pemeran utama pria untuk diadopsi. Setelah mendengar itu, Frey juga menangis terseduh-seduh karena terharu. Lalu dia setuju dengan permintaan pria itu. Kemudian pria itu memecahkan buayan, lalu menaburkan darah segar di atasnya. Membuat tempat itu terlihat seperti sang pria utama dimakan oleh monster. Setelah selesai, dia membawa kedua orang itu pergi dari sana. Waktu pun berlalu dengan cepat selama 9 tahun. Tokoh utama tumbuh di bawah perlindungan ayah sang bangsawan di perbatasan. Sampai usia 9 tahun. Awalnya dia berencana pergi setelah disapih. Namun kehidupan di rumah bangsawan terlalu nyaman untuk ditinggalkan. Sekarang satu-satunya masalah adalah adiknya, Charlotte, sepertinya sangat membencinya. Sementara Freya berperan sebagai pelayan, selalu mengikuti pria utama. Tapi berbeda dengan pria utama. Sepertinya Shalu sangat menyukai Frey. Biasanya juga selalu menempel pada Frey untuk bermain bersama. Melihat mereka berdua bermain dengan begitu bahagia, pria utama bahkan berpikir Shalu mengetahui bahwa dirinya sebenarnya seorang pria berumur 30 tahun, yang pemalas dan suka berdiam di rumah. Jadi, dia sangat membenci kedekatan dengan dirinya sendiri. Namun, beruntung berkat dorongan ibunya, tokoh utama juga memutuskan untuk melakukan beberapa perubahan. Namun, dibandingkan dengan menjadi lebih dekat dengan adiknya, tokoh utama lebih ingin mandiri dan pergi dari rumah. Dan untuk menghindari masalah di masa depan, tokoh utama terus-menerus mempelajari sihir, sehingga membuat sebuah robot yang persis sama dengan dirinya. Tapi masalah saat ini adalah, robot itu tidak bisa bergerak maupun berbicara. Dan juga, agar tidak ada yang merasa sedih setelah pergi, dia harus membuat lagi sebuah robot yang sama seperti Frey. Saat sang protagonis sedang sakit kepala, ayahnya tiba-tiba mendatanginya dan berniat mengajarinya beberapa ilmu pedang. Karena tingkat sihir sang protagonis sangat rendah, maka ayahnya berharap dia bisa meraih prestasi di bidang lain. Dan sang protagonis, untuk menghindari latihan ilmu pedang, berbohong bahwa dia selalu mempelajari sihir kuno. Ayah juga sangat senang. Tokoh utama sedang serius memikirkan masa depannya. Namun, saat tokoh utama ingin menggunakan alasan belajar untuk pergi, ayahnya justru melemparkan pedang kayu kepadanya. Menghadapi ayahnya yang memiliki gelar palu perang, tokoh utama sangat menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Jadi, dia pun mengenakan perisai pelindung untuk dirinya yang takut sakit. Kemudian pemeran utama mengangkat pedang dan menebas ayahnya. Tapi karena dia lupa menambahkan pedang perampokan ke pedang kayunya, membuat pedang kayu itu patah menjadi dua. Melihat lubang besar di tanah, ayahnya terlihat sangat terkejut. Namun giliran ayahnya tiba, menghadapi tebasan yang sangat cepat, pemeran utama melompat ke udara dengan satu lompatan dan menghindarinya. Ayah langsung terkejut melihatnya. Karena panahnya itu tidak mencapai level 30. Sama sekali tidak mungkin menghindar. Sang tokoh utama pria juga sangat heran. Karena dia pernah menggunakan sihir penghalang untuk membuat sendiri sebuah alat yang bisa mendeteksi kristal 3 digit. Namun hasil deteksinya tetap hanya level 2. Dan semua orang bilang, dunia ini memiliki level tertinggi sepanjang sejarah hanya 77 level. Tidak mungkin dirinya juga memiliki level 4 digit, kan? Dan dia masih berpikir bahwa cehat yang diberikan Dewi kepadanya adalah tanpa atribut. Sehingga dia bisa menggunakan berbagai sihir dengan lebih efisien. Tapi semua itu juga tidak penting. Karena ayah menganggap tokoh utama pria sangat berbakat dalam ilmu pedang. Lalu berniat menjadikannya seorang pendekar kelas 1. Dan Xiaoluo juga menyaksikan semua itu. Namun pada malam hari, ayah tetap curiga terhadap tokoh utama pria. Karena dalam informasi rahasia keluarga Wang, pernah ada seseorang yang memiliki anak dengan ras iblis. Meskipun tokoh utama tidak memiliki ciri fisik ras iblis. Tetapi melihat Fu Lei yang merupakan ras iblis begitu menghormati tokoh utama. Jadi ayah curiga bahwa tokoh utama adalah anak hasil dari manusia dan ras iblis. Tentu saja, juga tidak menutup kemungkinan karena tokoh utama memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan. Atau karena alasan itu. Bagaimanapun, benda ini memiliki kekuatan misterius yang sulit dipahami. Tapi bagaimanapun juga, tokoh utama tetaplah anak dari kedua orang itu. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, keduanya pasti akan membuat tokoh utama hidup bahagia. Dan kata-kata ini kebetulan didengar oleh adik perempuan, Charlotte. Dan alasan Charlotte membenci tokoh utama, karena sejak kecil tokoh utama pria mengeluarkan aura aneh yang membuat indera perasa terganggu. Oleh karena itu, Xiaoluo yang bisa melihat aura ini
sangat takut mendekati tokoh utama pria. Hingga pada hari itu, tokoh utama pria yang sedang senggang beristirahat di kamarnya, tiba-tiba terdengar keributan di luar rumah. Maka dia segera bergegas keluar. Melihat beberapa petugas medis sedang menolong para korban yang terluka. Ayah duduk di samping dengan wajah penuh kekecewaan. Kemudian ayah memberitahu tokoh utama pria. Belakangan, bandit sering muncul di wilayah kekuasaannya. Maka setelah menerima informasi, ia menggelar operasi untuk memberantas para bandit. Namun saat mereka dalam perjalanan menuju tujuan, tak disangka bagian belakang rombongan disergap oleh bandit. Meskipun telah melakukan persiapan sebelumnya, tetap saja menyebabkan keadaan yang mengenaskan ini. Oleh karena itu, dia merasa sangat bersalah. Tokoh utama, Wen Yan, tidak berkata apa-apa. Hanya menggenggam tinjunya dan meninggalkan tempat ini. Saat itu, Fu Lei tiba di sini. Melihat pemandangan ini, Fu Lei yang angkuh tidak bisa menahan diri untuk mengejek. Dia tidak menyangka begitu banyak orang ternyata bisa dikalahkan oleh beberapa pencuri. Saat itu, tokoh utama dengan wajah suram memintanya untuk diam. Kemudian dia berjalan melewati kerumunan. Diam-diam mengaktifkan sihir perisai. Terlihat luka-luka orang-orang sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Melihat para prajurit seketika pulih dari luka mereka. Sang ayah tua berdiri terpaku, tampak bingung. Menunggu malam tiba. Tokoh utama dan Fu Lei tiba di tembok kota. Kemudian tokoh utama mengaktifkan sihir batas dunia. Mulai mencari jejak para pencuri. Tak lama tokoh utama menemukan tersangka di peta. Dan di antara kelompok orang yang tampak seperti pencuri ini, sepertinya ada tentara biasa yang menyamar di antaranya. Pada saat yang sama, tokoh utama juga menemukan tempat di mana pihak lawan berada. Adalah tempat ayahnya disergap. Mengaitkan semua petunjuk di atas. Otaknya mulai bekerja sangat cepat. Kesimpulannya adalah, mungkin ada mata-mata di antara mereka. Agar masalah itu terselesaikan untuk selamanya, tokoh utama memutuskan untuk mengatasi kelompok ini. Segera menggunakan sihir perisai. Membawa Freya menuju lokasi para pencuri. Dan momen ini kebetulan dilihat oleh Charlotte. Sementara itu, di sisi lain, para tersangka sedang mengadakan pesta api unggun. Di sebuah ruangan, seorang pria dengan leher bebek sedang bercerita dengan semangat tentang pertempuran hari ini. Namun bos mereka menyuruh mereka agar jangan sampai lengah. Bagaimanapun, hari ini ayah sang tokoh utama berhasil lolos. Jadi tetap harus terlebih dahulu menumpas pihak lawan. Baru bisa kembali ke negara mereka. Saat itu sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Ternyata sang tokoh utama datang ke sini bersama Fu Lei. Melihat itu, mereka langsung panik. Baru saja ingin mulai bertindak. 3 orang itu langsung dikurung di tempat oleh sang tokoh utama dengan sebuah barikade. Kemudian sang tokoh utama memberitahu mereka bahwa dia tidak suka membunuh. Jadi selama mereka mau jujur mengungkapkan kebenaran, dia akan membiarkan mereka pergi. Ternyata mereka adalah tentara dari negara tetangga. Dan mereka menyamar sebagai kelompok perampok. Tujuan mereka menyusup ke kerajaan. Ini semua untuk memicu kekacauan dari dalam kerajaan. Tapi Frey merasa sedikit bingung tentang hal ini. Karena di perbatasan kerajaan ada pasukan penjaga. Mereka seharusnya tidak mungkin masuk ke kerajaan dengan begitu mudah. Saat itu, pria leher bebek buru-buru menyebutkan ada bantuan dari dalam. Tokoh utama terdiam dalam pikirannya. Karena hal ini, selain orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dari ayahnya, tidak ada yang bisa melakukannya. Tentu saja, tidak bisa diabaikan bahwa mungkin ada yang mengincar ayahnya. Karena ini melibatkan terlalu banyak orang. Dan ketiga orang itu juga tidak memberikan informasi yang terlalu detail. Yang berarti ketiga orang itu sudah tidak memiliki nilai guna. Maka, tokoh utama memerintahkan Freya langsung membakar seluruh perkampungan itu. Meskipun beberapa orang masih berusaha mati-matian memohon belas kasihan. Namun sang protagonis pria sama sekali tak peduli. Siapa yang memberi mereka keberanian menyakiti ayahnya. Kemudian, mendapat perintah, api muncul di tangan Fu Lei. Diikuti oleh kedua orang itu yang mengeluarkan ratapan pilu. 2 orang di belakangnya berada di desa, juga terjebak dalam api besar. Ketika hari kedua tiba, tokoh utama menulis surat anonim dan menyerahkannya kepada ayahnya. Berdasarkan isi surat tersebut, ayahnya mengirimkan anak buahnya untuk memastikan kebenaran isi surat itu. Saat dia terjebak dalam pikirannya, Xia Luo bertanya kepada ayahnya siapa yang memutuskan pencuri itu. Meskipun ayah protagonis pencuri itu tidak terlalu yakin, tapi dari petunjuk yang ada di lokasi, dia sudah menyimpulkan kebenarannya. Bagaimanapun, hanya ada satu orang yang bisa mengendalikan api dengan sangat hebat. Orang itu tidak hanya lebih kuat darinya, tapi juga bisa mengendalikan semua monster di wilayah itu sesuka hati. Xia Luo Wenyan sepertinya teringat sesuatu. Jadi setelah berpamitan dengan ayahnya, dia langsung pergi menanyai Fu Lei. Ternyata malam tadi dia, setelah melihat kedua pemeran pria terbang di langit malam, dia berpikir pemeran pria itu tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Jadi dia pergi ke kamar pemeran pria itu. Meskipun dia melihat pemeran pria itu sedang tidur di ranjang, namun dia tidak merasakan aura menyeramkan yang biasanya dipancarkan oleh sang protagonis pria. Jadi dia berpikir,
Sang protagonis pasti menyembunyikan suatu rahasia. Menghadapi kebingungan si gadis kecil, Fulei si tolol itu sama sekali lupa untuk menjaga rahasia. Dan langsung begitu saja membocorkan semua rahasia sang protagonis. Tapi untungnya tidak mengungkapkan identitas asli sang pria utama. Kemudian Frey melaporkan hal ini kepada sang pria utama. Setelah mendengar itu, sang pria utama juga merasa pusing. Tidak menyangka bayangannya yang disembunyikan selama ini bisa begitu cepat diketahui oleh Charlotte. Lalu, agar rahasianya tidak lagi diketahui Charlotte, sang pria utama membuat sebuah penghalang untuk mengawasi Charlotte. Ketika malam tiba, sang tokoh pria hanya keluar untuk ke toilet. Xiaoluo tidak hanya terang-terangan mengikutinya dari belakang. Bahkan saat ia mandi, Xiaoluo juga mengintip dari samping. Jadi, di setiap hari berikutnya, sang tokoh pria hidup di bawah pengawasan Xiaoluo. Bahkan saat mandi bersama ayahnya pun tidak terkecuali. Setelah seminggu berlalu, ibu memutuskan untuk membawa Charlotte keluar untuk menghadiri sebuah perayaan. Tokoh utama sebenarnya ingin membawa Frey bersamanya. Namun Frey sudah pergi 2,5 hari yang lalu untuk membersihkan monster. Jadi tokoh utama terpaksa membatalkan rencananya. Namun matahari baru saja terbenam. Tokoh utama yang telah dipersiapkan untuk Charlotte, perisai memberikan peringatan. Ternyata itu ibu dan Charlotte dikejar oleh sekelompok tentara. Meskipun tidak jelas mengapa tentara dari negara tetangga ada di sini. Tapi yang terpenting sekarang adalah segera melarikan diri. Dengan pengejar di belakang semakin mendekat, Natalia tidak mampu menghadapi serangan gelombang musuh. Di saat krisis ini, tiba-tiba muncul sebuah penghalang di telinga Charlotte. Mendengarkan petunjuk yang datang dari dalam penghalang itu, keduanya berlari sampai ke tepi jurang. Tanpa banyak berpikir, Natalia langsung memeluk Charlotte dan melompat ke bawah. Lalu menggunakan seluruh tenaga sihir terakhirnya, menciptakan sebuah sihir penahan jatuh. Setelah mendarat dengan aman, Sharon menunjuk ke gua yang tidak jauh dari situ. Setelah kedua orang itu masuk ke dalam gua, Natalia menyadari, di sini dipenuhi dengan lumut yang bercahaya. Ini seperti menyalakan lampu di toilet. Jadi untuk melindungi Sharon, Natalia meminta Sharon untuk tetap di sini dengan baik. Dia sendiri pergi keluar untuk mengalihkan perhatian para pengejar. Namun tepat setelah Natalia keluar dari gua, dia terkejut mendapati gua di belakangnya ternyata dipasangi sebuah sihir ilusi super dahsyat. Belum sempat dia bereaksi, para pengejar sudah berada di belakangnya, menghadapi segerombolan tentara. Natalia tahu dengan jelas bahwa dia tidak boleh menjadi tawanan musuh. Maka dia dengan tegas mengeluarkan belati, bersiap untuk bunuh diri. Tepat di saat genting itu, belati di tangannya tiba-tiba pecah. Dia pun pingsan. Ternyata sang pria utama datang tepat pada waktunya, memeluk ibunya yang tak sadarkan diri. Pria utama sangat marah. Ia bahkan tidak memasang penghalang. Hanya dengan aura yang mengerikan, ia membunuh semua prajurit dalam sekejap. Kemudian pria utama membawa ibunya ke dalam sebuah gua. Ia awalnya berencana menyembunyikan identitas dan pergi secara diam-diam. Namun Xiaoluo merasakan keberadaan pria utama. Aura itu begitu familiar namun menakutkan. Saat sang pria utama hendak pergi, Xiaoluo memberanikan diri memanggilnya. Pria utama mendengar suara itu. Pria utama menoleh dengan bingung. Namun sebelum dia sempat sadar, Xiaoluo bertanya apakah dia adalah utusan keadilan. Karena ini pertama kalinya berbicara dengan adiknya. Pria utama sangat gugup. Namun, dia tetap memutuskan untuk menuruti perkataan orang itu. Dan Xiaoluo, yang mendapat jawaban pasti dari sang pemeran pria utama, sangat bersemangat. Karena dia sangat meyakini bahwa sang pemeran pria adalah sosok penyelamat dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Maka setelah sang pemeran pria mengatakan kebohongan kecil yang berniat baik itu, kedua kakak beradik itu akhirnya berbaikan. Dan Charlotte juga setuju untuk menjaga rahasia ini untuk sang tokoh utama. Kemudian setelah sang tokoh utama kembali, ayahnya mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Maka ia mengirim Freya untuk menyelamatkan. Namun, ia lebih penasaran tentang identitas orang yang memberikan bantuan. Jadi ia pun bertanya kepada sang tokoh utama. Sang tokoh utama tentu saja hanya bisa mengelak. Dan juga pura-pura tanpa sengaja mengungkapkan dirinya. Menebak bahwa lawan bicara pasti tentara dari negara tetangga. Saat itu ayah Wenyan juga menangkap isyarat dari tokoh utama. Karena dia juga tidak menyangka, rubah betina ini ternyata semakin berani. Namun saat itu juga, Frey dengan aman membawa pulang ibu dan adik perempuan tokoh utama. Namun saat ayah memeluk keduanya dengan penuh haru, namun Xiaoluo langsung melompat ke arah pria utama. Keduanya tampak sangat terkejut melihatnya. Tak menyangka kedua saudara. Ternyata hubungan mereka tiba-tiba menjadi begitu dekat. Keesokan harinya, begitu Xiaoluo bangun, dia langsung datang ke kamar pria utama. Menghadapi perubahan mendadak pada Xiaoluo, pria utama meskipun agak bingung, tapi dia juga tidak ingin menolak seorang gadis kecil yang begitu imut. Saat itu, Charlotte melihat sang pria utama sedang mempelajari sihir kuno. Maka untuk membantu pria utama, Charlotte memutuskan untuk membawa pria utama ke ruang bawah tanah di rumahnya. Tak lama kemudian, keduanya tiba di ruang bawah tanah. Melihat dinding-dinding di dalam ruangan,
Tokoh utama juga sangat terkejut. Tidak menyangka, di rumah ada tempat yang begitu hebat. Kemudian setelah mencari-cari, Xia Luo dengan cepat membantu tokoh utama mengumpulkan banyak buku tentang sihir kuno. Dan buku yang bernama Menjelajahi Sihir Kuno ini merupakan rekomendasi kuat dari Xia Luo. Karena menurut catatan dalam buku, pemeran pria mengira bahwa sihir penghalang miliknya mungkin berkaitan dengan sihir kuno. Namun, Charlotte lah yang tiba-tiba duduk di pangkuannya. Lalu dengan tenang meminta pemeran pria membacakan buku untuknya. Melihat itu, pemeran pria memang merasa sedikit canggung. Tapi melihat mata Charlotte yang penuh harap, sang tokoh utama pun hanya bisa menurut padanya. Lalu sang tokoh utama melihat gambar-gambar di dalam buku itu. Ia pun tak bisa menahan pikiran bahwa sudah lama ia tak menonton anime. Xia Luo Wenyan juga jadi penasaran. Setelah sang tokoh utama memberikan penjelasan singkat, Xia Luo memancarkan cahaya, menandakan ia juga ingin menonton. Itu demi agar adik perempuannya yang imut bisa menonton anime. Setelah sang tokoh utama menjalani percobaan selama 2 minggu, akhirnya menemukan caranya, yaitu dengan menghubungkan jaringan dunia kehidupan lewat penghalang. Meskipun dia juga tidak tahu prinsipnya apa. Tapi untungnya akun anime berbayarnya masih aktif. Jadi dia membuatkan saluran anak-anak untuk Xiao Luo. Lalu langsung memanggil Xiao Luo. Kemudian, Xiao Luo memilih sebuah anime gadis penyihir. Melihat gambar yang bisa bergerak dan berbicara, mata Xiao Luo dipenuhi rasa suka. Namun satu-satunya masalah adalah perbedaan bahasa. Karena tokoh utama pria tahu bahwa mempelajari bahasa asing itu sangat sulit. Jadi dia berniat perlahan-lahan mengajarkan Xiao Luo. Tapi yang tidak dia duga adalah, Xiao Luo ternyata dalam 2,5 jam saja sudah menguasai semua kosakata. Bahkan sudah belajar menggunakan Google. Sang pria utama terlihat sangat bingung. Sungguh tidak disangka, anak-anak di dunia ini ternyata sehebat itu. Setelah menonton anime selama 2 minggu, Xiao Luo benar-benar menjadi seorang otaku kecil. Namun agar Xiao Luo tidak terus kecanduan anime, tokoh utama menetapkan bahwa dia hanya bisa menonton selama 3 jam sehari. Mendengar tokoh utama mengucapkan tuntutan yang begitu ketat, dunia Xiao Luo seketika terjatuh ke dalam kegelapan. Karena hari ini sudah menonton anime selama 3 jam. Setelah makan malam, Xiao Luo hanya bisa mengikuti di belakang tokoh utama. Tokoh utama jelas tahu ini adalah protes diam Xiao Luo. Jadi dia menyuruh Xiao Luo segera mandi dan tidur. Namun saat tokoh utama pria sedang mandi, Xiao Luo juga diam-diam ikut masuk. Lagi pula, baru saja tokoh utama menyuruhnya segera mandi dan tidur. Tokoh utama mendengar itu tampak tak bisa berkata-kata. Meskipun dia dan Xiao Luo masih anak-anak. Tetapi di dalam hatinya, entah kenapa muncul rasa bersalah karena ada keinginan untuk berbuat nakal. Lalu sang pria utama segera menyiram dirinya dengan air dingin agar tenang. Saat itu, Xiao Luo memperhatikan tulisan di dada pria utama. Xiao Luo yang polos mengira itu adalah tanda keadilan. Meski pria utama tidak mengerti apa yang dikatakan Xiao Luo, namun dia tetap menerima pengaturan itu. Dan bahkan membuat Xiao Luo ikut membantu menjaga rahasia ini bersama-sama. Setelah selesai mandi, tokoh utama baru saja bersiap untuk tidur. Tetapi Xiao Luo entah kapan sudah tidur di sampingnya. Dan momen ini kebetulan dilihat oleh ibunya. Namun melihat senyum di wajah ibunya, sepertinya ada perasaan rencana yang berhasil. Ketika tiba hari berikutnya, ayah tokoh utama bersiap membawa pasukan untuk menumpas para perampok. Melihat sosok ayahnya yang menjauh, Sharo sangat khawatir akan keselamatan ayahnya. Meskipun sang tokoh utama sudah menenangkan, Sharo tetap merasa sangat putus asa. Karena dia tidak tahu mengapa tiba-tiba muncul begitu banyak pencuri. Sang tokoh utama memberikan penjelasan. Ternyata karena belakangan ini, di dalam negeri selalu terjadi perebutan kekuasaan, yang menyebabkan banyak warga sipil yang tidak bersalah terjebak di dalamnya. Dan setelah warga sipil ini tidak dapat melanjutkan hidup, mereka secara alami beralih menjadi perampok. Xiao Luo Wenyan sangat sedih. Tapi di detik berikutnya, dia teringat bahwa tokoh utama adalah utusan keadilan. Karena dia percaya bahwa kekuatan tokoh utama, kuantitas memang ada untuk itu. Jadi dia berharap sang pria utama mau membantu ayahnya. Melihat ekspresi penuh harap dari Xiao Luo, sang pria utama hanya bisa setuju dengan enggan. Namun sebelum berangkat, sang pria utama merasa harus menyembunyikan identitasnya agar tetap misterius. Maka dia berubah menjadi Kamen Rider. Kamu tidak salah lihat. Sungguh sangat konyol. Kemudian, Xiao Luo menyatakan ingin ikut. Tapi ditolak oleh sang tokoh utama dengan alasan terlalu berbahaya. Jadi, dia membiarkan Xiao Luo menikmati kehebatannya melalui layar ini. Tak lama kemudian, sang tokoh utama tiba di dalam hutan. Kemudian sang protagonis menggunakan barikade pengawas, menemukan lokasi para pencuri. Setelah menutup jalur pelarian para pencuri dengan barikade, sang protagonis bersiap untuk memperlihatkan kepada Xiao Luo kegagahan dirinya dalam bertarung. Saat itu seorang sosok aneh muncul di hadapan mereka. Para pencuri langsung menyerbu sekaligus. Namun hasilnya dapat ditebak. Tokoh utama dengan cepat mengalahkan semua pencuri. Dan juga karena ada anak-anak yang menonton, tokoh utama sengaja menghindari adegan berdarah.
Saat itu, ayah tokoh utama juga datang dengan pasukannya. Melihat kelompok pencuri yang telah ditangani oleh orang misterius di depannya, ayah tokoh utama pun bertanya kepada tokoh utama tentang nama tokoh utama. Saat itu sang pemeran utama panik sekali, karena dia sama sekali tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti ini. Jadi agar identitasnya tidak terbongkar, dia berpose seakan-akan sangat keren, sambil memberitahu ayah bahwa namanya Madanai. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik dan meninggalkan tempat itu. Tentu saja tindakan absurd ini juga membuat sang pemeran utama benar-benar kehilangan rasa malunya. Karena setelah sang pemeran utama kembali ke rumah, dia benar-benar kelelahan sampai terkapar di atas tempat tidur. Namun, Xiaoluo sangat bersemangat dan terus-menerus bertanya pada sang pemeran utama, kapan aksi berikutnya akan dilakukan. Jelas bahwa Xiaoluo terhadap pemeran utama sudah kecanduan dengan konsep pahlawan super. Sejak itu sang tokoh utama terus-menerus menyerang kembali. Lama-kelamaan, oleh orang-orang disebut sebagai pejuang hitam. Begitulah, protagonis laki-laki telah sepenuhnya menjadi pahlawan super di mata Charlotte. Kemudian beberapa waktu berlalu, sang tokoh utama, melalui pengetahuan dari buku yang sangat sedikit, akhirnya berhasil menyelesaikan cloningnya sendiri. Tapi yang tidak diduga oleh tokoh utama adalah sifat cloning ini persis sama dengannya. Sebagai yang asli, ia hanya ingin agar cloningnya menggantikannya dalam acara pertemuan. Namun, cloningnya langsung menolak dengan tegas. Ternyata hari ini adalah hari putri dan pangeran kerajaan datang ke sini. Melihat ayah sang tokoh utama terlebih dahulu menghormati putri, baru giliran dirinya mengaku dirinya adalah putra raja yang akan datang. Langsung saja merasa tidak senang, berkata kepada ayah sang tokoh utama dengan nada merendahkan. Kata-kata, melihat pangeran layas yang sangat angkuh di depannya, pemeran utama benar-benar speechless. Tidak menyangka saudara sendiri ternyata anggota Shaolin Kamar 36. Saat itu pangeran menyadari pemeran utama sedang memandangnya dengan tatapan meremehkan. Maka agar pemeran utama yang kampungan ini belajar tata krama kaum bangsawan, dia memutuskan untuk memberi pelajaran yang baik pada pemeran utama. Kemudian keduanya pergi ke halaman belakang. Mendengar sang pangeran mengatakan bahwa dia akan menahan diri, pria utama mengira pangeran pasti hebat. Maka ia pun menggunakan pengukuran sihir untuk memeriksa tingkat sang pangeran. Melihat sang pangeran hanya tingkat 9, pria utama baru menyadari bahwa batas maksimal level setiap orang berbeda-beda. Namun saat dia kehilangan fokus, pangeran yang tidak menghormati aturan langsung menyerangnya. Melihat sang tokoh utama dengan mudah menghindar, pangeran memerintahkan sang tokoh utama untuk tidak menghindar, harus patuh dan menerima pelajaran darinya. Lalu sang tokoh utama menambahkan lapisan pelindung, kemudian berpura-pura dipukuli oleh pangeran. Namun saat itu, tokoh utama mendengar pangeran memintanya untuk mencoba melawan. Tokoh utama muncul di belakang pangeran, kemudian langsung memukulnya hingga pingsan. Selanjutnya, terlepas dari seberapa keras pangeran menyerang, tokoh utama dapat dengan mudah menghindar dan membalikkan keadaan untuk menjatuhkannya. Saat itu, pangeran yang sangat marah mulai melafalkan mantra. Kemudian sebuah bola api melesat menuju pemeran pria utama. Namun yang tak ia duga, pemeran pria itu hanya memanggil sebuah perisai kecil yang langsung menyerap semua serangan bola api darinya. Kemudian giliran pemeran pria mendengar bahwa pemeran pria akan mengembalikan semua bola api yang baru saja dikumpulkannya kepadanya. Pangeran langsung berlutut dan melemas di tanah. Saat itu putri datang menghampiri, mengganti adiknya untuk meminta maaf kepada pria utama. Namun pria utama merasa itu bukan kesalahannya. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Tapi baru saja mendengar mereka semua tahu bahwa dirinya hanya memiliki level 2. Pria utama sempat mengira itu orang tua kandungnya yang mencarinya. Namun teringat bagaimana mereka dulu dengan mudah meninggalkannya. Setelah meninggalkan tindakannya sendiri, tokoh utama menyadari bahwa dia terlalu berpikir. Ketika tiba hari berikutnya, Sharo menemukan sekelompok pencuri mencurigakan melalui perisai patroli yang dibuat oleh tokoh utama. Jadi dia ingin tokoh utama mengambil tindakan untuk menghukum orang jahat. Mendengar tokoh utama bersiap untuk menyerang, Freya yang berada di samping tidak bisa duduk diam. Langsung menyatakan dirinya juga ingin ikut pergi bersama tokoh utama. Protagonis laki-laki awalnya berencana untuk menolak Frey. Tapi ku dengar Frey akan menyerang dengan sang pahlawan. Mata Charlotte langsung berbinar. Bagaimanapun juga, dalam cerita pahlawan apapun, di samping sang pahlawan, selalu ada seorang pendamping yang dapat diandalkan. Melihat dua orang merepotkan ini di depannya, pemeran utama benar-benar tercengang. Sementara itu, sekelompok perampok sedang asyik membagi hasil curian. Namun tak disangka, saat itu, dari kedalaman hutan muncul sebuah sosok berwarna hitam. Berjalan pelan mendekati mereka. Orang yang datang ternyata adalah pejuang kegelapan yang diperankan oleh pemeran utama. Belum sempat para perampok bereaksi, di belakang muncul lagi seseorang yang mengaku sebagai penyembuh berapi yang menamakan diri prajurit merah tua. Ketika para pencuri masih kebingungan, Fulei mengeluarkan api, hampir langsung membakar mereka menjadi abu.
Sang protagonis langsung tertegun. Karena adik perempuannya yang menggemaskan sedang menonton siaran langsung. Sang pria utama sama sekali tak mengizinkan adegan yang begitu kejam dan brutal. Melihat Fulei di hadapannya yang matanya sudah memerah karena amarah. Tak berdaya, sang pria utama terpaksa membuat barikade untuk melindungi mereka. Melihat apinya tidak berpengaruh pada para pencuri, Fulei langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya. Tepat ketika para pencuri hampir dihabisi seketika itu, sang tokoh utama memecahkan ritual Frey dengan satu pukulan. Meskipun berhasil menghentikan Frey dari membunuh para perampok ini, Frey tetap memutuskan untuk menggunakan api, memberikan pelajaran kepada kelompok perampok ini. Setelah kembali ke rumah, sang tokoh utama langsung terjatuh dan terbaring di tempat tidur. Meskipun sang tokoh utama sudah tidak ingin bermain dalam permainan pahlawan yang canggung ini, tapi melihat ekspresi bahagia Charlotte, tokoh utama hanya bisa memilih untuk melanjutkan serangan. Sampai pada hari berikutnya, Charlotte yang baru saja menghadiri pesta, membawa tokoh utama ke kamar tokoh utama. Melihat tokoh utama yang terkejut di atas tempat tidur, Charlotte baru ingat bahwa dia lupa mengetuk pintu. Saat tokoh utama bersiap untuk makan malam, dari belakang terdengar tatapan penuh keluhan. Ternyata itu berasal dari robot pengganti sang protagonis. Karena kepribadian robot itu persis sama dengan sang protagonis. Jadi dia sangat tidak senang dengan kemalasan sang protagonis. Setelah mengeluh kepada sang protagonis, robot itu langsung terjun ke tempat tidur dan mulai bersantai. Saat itu, sang protagonis mendengar bahwa adiknya diundang oleh pangeran untuk inspeksi. Petani itu tidak bisa tidak meragukan orang itu. Apakah dia punya niat jahat? Melihat robot yang tergeletak di atas tempat tidur, dia merasa lebih aman jika pergi sendiri. Menjelang malam, saat dia memeriksa situasi rute inspeksi, tiba-tiba, dia menemukan sekelompok orang sedang mengelilingi sebuah formasi sihir yang aneh. Jadi untuk memahami situasinya, tokoh utama dengan sangat akrab mendekati dan bertanya, apa yang sedang mereka lakukan? Melihat rahasia mereka ditemukan oleh tokoh utama, orang-orang berpakaian hitam segera mengaktifkan formasi sihir untuk membungkam tokoh utama. Namun hasilnya bisa ditebak. Kumpulan pecundang ini mana mungkin menjadi lawan bagi tokoh utama yang OP ini. Hanya 2,5 detik saja, semua orang berpakaian hitam langsung dilumpuhkan oleh tokoh utama. Namun pemimpin mereka masih belum menyerah. Lalu ia mengerahkan sisa tenaga terakhirnya dan memanggil ksatria tengkorak melalui lingkaran sihir. Melihat kejadian itu, tokoh utama malah cukup bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat musuh seperti ini di dunia nyata. Melihat lawan menyerbu, tokoh utama mengeluarkan pedang tipis dan menyerang. Meskipun serangannya sangat mematikan, tapi sebagai ksatria tengkorak yang tak mati, bagaimana mungkin mereka jatuh begitu saja? Tidak peduli seberapa hancur mereka dibuat oleh tokoh utama, ksatria tengkorak bisa berdiri dengan utuh tanpa cedera. Saat itu, tokoh utama tiba-tiba menyadari, di dada para ksatria tengkorak itu muncul cahaya merah. Lalu, pada detik berikutnya, pemimpin menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Karena para ksatria tengkorak itu tiba-tiba saling menyerang sesama mereka sendiri. Meskipun tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun, untuk mengalahkan tokoh utama, kepala itu pun terpaksa dari lingkaran sihir memanggil seekor golem. Melihatnya, satu pukulannya menghancurkan ksatria tengkorak. Tokoh utama pun tak bisa menahan kagum, golem memang sangat hebat. Namun yang tak diduga oleh tokoh utama adalah, golem ini ternyata bisa langsung dengan satu pukulan menerbangkannya. Tentu saja, serangan ini sama sekali tidak menyakitkan bagi tokoh utama. Saat itu, tokoh utama memperhatikan bahwa di dada raksasa sihir ada sesuatu. Jadi setelah menghindari pukulan raksasa sihir, tokoh utama meluncur ke udara, lalu memanggil sebuah paku batu dan menusukkannya ke dada raksasa sihir. Karena adanya campur tangan sihir dari tokoh utama, mata gajah sihir memancarkan cahaya biru, lalu memutar kepala dan mengarahkan target ke para pria berpakaian hitam. Dengan begitu, tokoh utama tanpa usaha keras menangkap semua pria berpakaian hitam. Namun saat menghadapi interogasi dari tokoh utama, pemimpin tetap diam. Menghadapi situasi seperti ini, tokoh utama tentu saja punya banyak cara. Kemudian, tokoh utama memerintahkan para ksatria tengkorak untuk menggali sebuah lubang besar, lalu bersiap untuk mengubur mereka hidup-hidup. Mendengar jeritan yang berasal dari dalam lubang, pemimpin akhirnya mengaku, ternyata mereka semua adalah anak buah sang permaisuri. Tindakan malam ini, semua ini adalah persiapan untuk membunuh Charlotte. Mendengar berita ini, sang tokoh utama menunjukkan ekspresi ketidakpastian. Ternyata itu karena sang permaisuri menemukan bakat Charlotte sudah mengancam posisinya. Jadi dia ingin menghilangkan Charlotte sebelum dia tumbuh besar dan menjadi kuat. Mendengar ini, sang tokoh utama akhirnya mengerti segalanya. Ternyata bahaya yang dialami keluarganya sebelumnya, semuanya direncanakan oleh ibunya sendiri. Dan semua ini sama seperti saat sang permaisuri pertama kali meninggalkannya. Wanita itu adalah seseorang yang akan melakukan apa saja untuk menjaga posisinya. Saat itu,
Sang tokoh utama merasakan aura pembunuhan yang aneh. Golem di belakang juga bertingkah seperti orang gila. Langsung mencengkeram pemimpin perampok itu. Untungnya sang protagonis pria segera sadar. Sehingga dia tidak melakukan pembantaian karena ledakan kekuatan magis. Namun, mengingat ada yang ingin menyakiti keluarganya yang paling ia cintai. Bahkan jika itu adalah ibu kandungnya sendiri. Sang protagonis pasti akan membuatnya menanggung konsekuensi yang sangat menyakitkan. Saat hari berikutnya tiba, inspeksi tetap berjalan sesuai jadwal. Di dalam gerbong, Xiaoluo terus-menerus membujuk pangeran agar tidak berkecil hati. Bagaimanapun juga, orang sepertinya yang payah. Kalah dari tokoh utama memang sudah sewajarnya. Jadi Xiaoluo berpikir, pangeran justru harus berani mencari. Kakak harusnya bangga bisa bertarung satu lawan satu. Dengar saja mereka saling mengejek satu sama lain. Pangeran hampir meledak karena marah. Setibanya di tujuan, Charlotte dengan penuh semangat membawa putri masuk ke ladang gandum. Tapi gerakan Charlotte itu seriusan. Kemudian sang pria mencari ayahnya. Lalu dengan halus menanyakan tentang perihal permaisuri. Namun sang ayah tua juga tidak berniat menyembunyikannya. Karena setelah menerima surat dari prajurit kegelapan kemarin, ia baru tahu bahwa sang permaisuri ternyata sekejam itu. Namun kini ia tak punya jalan lain. Bagaimanapun, saat ini kerajaan tak bisa tanpa permaisuri. Hanya karena raja negara ini telah lama kehilangan wibawa. Jadi, banyak bangsawan yang ingin menggantikan posisinya. Jadi untuk mencegah kerusuhan dalam kerajaan, mereka hanya bisa mengandalkan permaisuri yang kuat untuk menekan. Dan semua ini terjadi 2,5 tahun sebelum kelahiran tokoh utama pria. Pada waktu itu raja membentuk pasukan untuk menyerang Raja Iblis. Di antaranya ada seorang wanita kuat yang sendirian mengalahkan Raja Iblis. Maka untuk memuji jasa besar wanita itu, rakyat mulai memanggilnya Putri Bersinar. Kemudian dia, dengan dukungan kuat dari rakyat, menikah dengan sang raja. Seiring berjalannya waktu, sang permaisuri mulai menunjukkan sisi liarnya. Jadi sekarang tiba-tiba muncul seorang yang bisa menggantikannya sebagai orang kuat. Permaisuri tentu tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Jadi demi menyelamatkan masa depan kerajaan ini, ayah sudah memiliki calon. Meskipun usianya saat ini masih muda, dia belum menyadari betapa luar biasanya bakatnya. Tetapi ayah percaya, kekuatan yang dia miliki pasti bisa melampaui putri kerajaan. Dan orang yang disebut ayah adalah adik perempuan protagonis yang manis, Charlotte. Jadi agar bisa menjalani hidup bahagia di dunia lain dengan tenang, protagonis berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan menjaga Charlotte dengan baik, sampai hari dia menjadi ratu yang hebat. Selanjutnya, melihat Charlotte melambaikan tangan dengan cara yang lucu, tokoh utama memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Malam ini akan pergi menemui ibunya yang telah berpisah selama 10 tahun. Sementara itu, sekelompok prajurit sedang meminta maaf kepada sang permaisuri. Mendengar bahwa begitu banyak orang yang dikirim, tak bisa mengalahkan seorang gadis kecil. Sang putri langsung marah. Lalu, supaya pihak bawah tak mengancam posisinya, sang putri mengeluarkan pedang besar miliknya. Namun tepat ketika ia hendak menggunakan pedang besar itu untuk menghabisi prajurit kegelapan yang menghalanginya, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari belakang. Dan datanglah. Orang itu adalah sang protagonis yang berubah menjadi prajurit kegelapan. Melihat sang protagonis berani masuk ke istana sendirian, sang putri kerajaan tidak menyangka dia akan berani seperti itu. Maka untuk memberi pelajaran pada sang protagonis, sang putri mengangkat tangan dan mengaktifkan sihir 3 lapis, dan detik berikutnya, banyak cairan misterius muncul di tanah, mengepung sang protagonis. Awalnya dia berniat membiarkan sang protagonis perlahan-lahan tenggelam. Namun tak disangka, sang protagonis hanya melompat ringan dan berhasil keluar. Melihat sang protagonis memecahkan sihirnya, sang putri memutuskan menggunakan sihir api yang lebih kuat untuk membakar sang protagonis menjadi abu. Namun yang tidak diduga sang putri adalah, baru saja dirinya kepada sang protagonis telah melancarkan begitu banyak serangan. Tokoh utama bahkan tidak mengalami apa-apa. Saat sang permaisuri sedikit bingung, tokoh utama langsung menyerangnya. Meskipun permaisuri berhasil menangkisnya tepat waktu, namun menghadapi serangan bertubi-tubi seperti badai dari tokoh utama, permaisuri hanya bisa bertahan sekuat tenaga. Melihat kekuatan sihirnya hampir habis, sang permaisuri memutuskan untuk bertarung habis-habisan. Ia langsung menanggalkan pertahanannya dan menyerang sang tokoh utama. Tentu saja hasilnya tidak mengejutkan. Tidak peduli seberapa keras permaisuri berjuang, mengayunkan pedang besarnya, sang tokoh utama dapat dengan mudah mengatasi serangannya. Namun meskipun begitu, Wang Fei tetap tak henti-hentinya melancarkan serangan. Pada detik berikutnya dia melompat tinggi, lalu menekan sang pemeran utama kuat-kuat di bawah tubuhnya. Saat dia dengan bangga berpikir dirinya akan segera meraih kemenangan, sang pemeran utama dengan satu serangan balik menariknya kembali ke kenyataan. Menatap di hadapan, wanita tolol yang berhayal bisa menyakiti adik perempuannya sendiri. Pria utama tanpa ragu langsung memasangkan kalung itu padanya. Merasakan dinginnya kalung itu, sang putri yang tadinya sombong langsung berlutut dan mengaku kalah.
Menghadapi putri yang terus memohon dengan sekuat tenaga, pria utama sama sekali tidak peduli. Bagaimanapun juga dengan kalung ini. Sehebat apapun sang putri, sekarang dia hanya bisa patuh dengan baik. Kemudian, sang tokoh utama memberikan peringatan kepada permaisuri. Agar mulai sekarang, dia tidak boleh menyerang keluarga Earl perbatasan. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa melepas kalung ini seumur hidupnya. Melihat bahwa semuanya sudah berakhir, sang tokoh utama tanpa ragu berbalik dan pergi, meninggalkan permaisuri sendirian di istana. Merintih kesakitan. Tak terasa 5 tahun telah berlalu. Tokoh utama pria juga akan segera merayakan ulang tahunnya yang ke-15. Sementara permaisuri, sepertinya juga sampai terpana oleh kemampuan tokoh utama. Selama 5 tahun ini permaisuri tidak lagi mencampuri urusan mereka. Karena itu, tokoh utama akhirnya menjalani kehidupan sehari-hari yang tenang yang diidamkannya. Tepat pada saat itu, Xiaoluo tiba-tiba memamerkan kepada pemeran utama bros transformasi yang dibuatnya dari salju. Melihat pemeran utama memuji Xiaoluo, Fu Lei yang tak mau kalah langsung menumpuk salju menjadi sebuah kastil sempurna. Meskipun pemeran utama merasa itu sangat keren, tetapi yang lebih diperhatikannya adalah Fu Lei di musim dingin ini masih mengenakan seragam pembantu, berpura-pura tidak kedinginan. Namun, melihat Frey gemetar sambil menjelaskan alasannya, pria utama benar-benar takjub. Lalu dia membuatkan sweater untuk Frey dengan menggunakan penghalang. Kemudian pria utama memberitahu Frey, kalau ada apa-apa, langsung saja katakan. Namun Frey baru saja hendak mengatakannya, tokoh utama pria langsung membantahnya. Kemudian Charlotte memberitahu sang pahlawan, sebenarnya dia juga memiliki sebuah keinginan. Ternyata demi hari ini, dia sengaja memikirkan sebuah jurus pamungkas tentang salju. Tapi sayangnya dia sama sekali tidak bisa menggunakannya. Jadi, dia berharap tokoh utama pria bisa mewujudkan keinginannya itu. Meskipun sang pria utama sudah merasakan firasat buruk, tetapi untuk permintaan adik perempuan yang imut, dia benar-benar tidak bisa menolak. Setelah mendengar penjelasan Sharo, sang pria utama merasa agak enggan. Namun melihat tatapan penuh harap Sharo, sang pria utama terpaksa setuju dengan berat hati. Kemudian sang pria utama berjalan ke samping, mengangkat tangan dan melepaskan tornado kecil. Lalu membuat gerakan gunting dengan jari. Berteriak keras menyebut nama Bloody Iceberg. Terakhir, memukul tanah dengan keras. Seketika membuat lubang besar di tanah. Saat ini, sang protagonis merasa sangat malu. Tapi bisa merasakan pelukan Charlotte. Sang protagonis merasa semuanya sepadan. Tepat pada saat itu, orang tua mereka tiba-tiba datang ke sini. Melihat lubang besar di depan mereka, keduanya tampak sangat bingung. Lalu sang pria utama, supaya tidak memperlihatkan kekuatannya, dia mengikuti saran Xiaoluo. Dia memanggil klon yang menyamar sebagai prajurit gelap. Lalu berbohong. Semua itu adalah lubang besar yang dia buat karena ingin pamer. Setelah mendengar penjelasan konyol dari sang tokoh utama, ayahnya pun malas untuk membongkar kebohongan itu. Dengan begitu, topik ini pun ditutup dengan cepat. Kemudian, sang tokoh utama bertanya kepada ayahnya apakah ada hal besar yang terjadi belakangan ini. Ayahnya tentu saja mengerti maksud dari perkataan sang tokoh utama. Jadi, dia pun memberitahunya tentang desas-desus yang dia dengar. Ternyata sang permaisuri tidak tahu kapan dia dipasangi kalung mirip budak. Meskipun pada awalnya, semua orang mengira ini hanya gaya fashion yang aneh. Tapi kemudian rumor mulai menjadi semakin tidak masuk akal. Jadi selama bertahun-tahun, sang permaisuri jarang beraktivitas di luar. Karena tidak ada campur tangan dari permaisuri, tokoh utama pria bahkan mengira dirinya akhirnya bisa mewujudkan impian untuk tinggal di rumah. Namun, saat dia bersiap untuk diam-diam pergi, ayahnya tiba-tiba memberitahunya bahwa setelah musim semi, dia harus pergi ke ibu kota untuk sekolah. Mendengar berita ini, tokoh utama terlihat sangat bingung. Tidak menyangka liburannya belum dimulai, sudah berakhir. Ternyata, semua ini adalah perintah langsung dari raja. Jadi ayah juga sulit menolak. Meskipun dia juga tidak tahu jelas mengapa raja memperhatikan pria utama. Tapi ayah menduga, mungkin inspeksi sebelumnya membuat putri tertarik pada pria utama. Jadi sebagai raja yang sangat menyayangi putrinya, ia sengaja memanggil tokoh utama. Selain itu, sepertinya pangeran ingin berteman dengan tokoh utama. Ia bahkan sengaja melompat kelas untuk menjadi teman sekelasnya. Menanggapi hal ini, tokoh utama hanya bisa terlihat putus asa. Meskipun ayahnya merasa ini mungkin adalah jebakan dari sang permaisuri. Tapi, dia juga sangat berharap agar tokoh utama bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas wawasan. Meskipun agak enggan, tokoh utama tetap setuju dengan hal ini. Sementara itu, agar tokoh utama bisa fokus belajar, ayahnya memintanya untuk memilih seorang pengikut untuk ikut pergi. Meskipun tokoh utama langsung teringat pada Freya, tapi begitu teringat dia adalah orang yang merepotkan, tokoh utama langsung menolak pikiran itu. Saat itu ibu tiba-tiba muncul, mengatakan bahwa dia ingin ikut menjaga tokoh utama. Namun ditolak tanpa ampun oleh tokoh utama. Lagi pula, anak siapa yang sekolah, yang mau membiarkan orang tua terus ikut di sampingnya.
setelah meninggalkan ruang kerja ayah. Meskipun tokoh utama mengatakannya setuju. Tapi bagaimana mungkin dia benar-benar mau pergi ke sekolah? Lagi pula, dia memang membuat ini untuk saat-saat seperti ini. Bahkan membuat sebuah klon. Mendengar bahwa dia harus menggantikan tokoh utama untuk bersekolah. Klon itu tentu saja sangat tidak mau. Tapi, mendengar bahwa tokoh utama berencana untuk membongkarnya dan membuatnya lagi. Jadi, dia hanya bisa dengan enggan menyetujuinya. Dan untuk mencegah tubuh ganda itu dihancurkan, tokoh utama setuju untuk memberinya pertahanan yang hebat. Setelah menjelaskan tentang perisai, tokoh utama pergi ke rumah rahasia yang dia buat selama 5 tahun. Namun, saat dia bermain game dengan wajah bahagia, Freya datang ke sini bersama Charlotte. Ternyata, karena akhir-akhir ini Xiao Luo harus belajar banyak hal. Makanya, dia tidak punya waktu untuk menonton anime favoritnya. Melihat ekspresi kecewa Xiao Luo, tokoh utama tentu tidak bisa diam saja. Lalu, tokoh utama menggunakan kemampuan teleportasi yang baru dipelajarinya. Penghalang. Meskipun dia sudah bereksperimen dengan teleportasi jarak jauh, namun dia belum pernah mencoba mentransfer makhluk hidup. Frewen mengatakan bisa menggunakan cloning untuk eksperimen. Lagi pula, jika itu rusak, bisa membuat yang baru lagi. Meskipun sang pria merasa ini agak kejam, tapi ini memang cara terbaik saat ini. Kemudian, tokoh utama melepaskan sebuah portal besar, lalu memerintahkan bayangannya untuk melewati portal itu. Melihat hal itu, bayangan langsung menolak. Karena dia sangat paham, tokoh utama hanya ingin menjadikannya kelinci percobaan. Saat dia bangga dengan kecerdasannya yang tinggi, Freya yang marah langsung melewati portal itu. Lalu dia menangkap bayangan dan melemparkannya ke sana. Melihat sendiri bahwa barikade teleportasinya sangat efektif, sang tokoh utama lalu memasang barikade itu di pintu ini. Dengan begitu, semua orang jadi bisa bebas antara rumah dan markas. Bolak-balik. Keesokan harinya, pria yang bermalas-malasan di rumah tiba-tiba teringat harus mencari pengikut. Tapi agar tidak membuat Frey dan Charlotte curiga, tokoh utama pergi sendirian dari rumah. Saat itu juga, tokoh utama secara tidak sengaja tiba di sebuah desa yang dipenuhi oleh tengkorak. Melihat kedatangan tokoh utama, tengkorak bertanduk hijau segera mengumpulkan seluruh desa. Ternyata sekelompok tengkorak ini setelah kalah dari tokoh utama 5 tahun yang lalu, bertekad untuk mengikuti dia dan menciptakan sebuah usaha besar. Jadi, tokoh utama yang tak berdaya hanya memberikan mereka sebidang tanah. Namun, dia tidak menyangka bahwa kelompok tengkorak ini di bawah pimpinan Johnny Topi Hijau. Ternyata dalam waktu singkat, mereka mengembangkan tempat ini menjadi sebuah desa kecil. Dan yang lebih hebatnya, mereka tidak hanya mengadopsi banyak makhluk tanpa rumah, tapi juga menanam berbagai jenis tanaman sesuai dengan musim yang berbeda untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Melihat Johnny Topi Hijau yang berbakat, tokoh utama sempat berpikir bahwa Johnny pasti akan menjadi pengikut yang ideal. Tapi sayangnya Johnny tidak memiliki kulit dan merupakan seorang tengkorak yang sangat menyukai baba. Oleh karena itu, tokoh utama harus mengabaikan pemikiran ini. Kemudian, tokoh utama pergi sendirian ke tepi sungai. Saat dia bersiap untuk bersantai sejenak, sebuah golem raksasa tiba-tiba duduk di sampingnya dan sekaligus memberinya sebatang bunga gergaji kecil yang dipetik di pinggir jalan. Ternyata itu adalah golem kecil yang sebelumnya diselamatkan oleh sang protagonis. Kemudian terdengar suara gadis kecil yang imut dari golem kecil itu. Sang protagonis menyadari bahwa meskipun golem kecil itu terlihat besar, tapi dia sangat tenang dan memiliki kepribadian yang luar biasa. Pria utama juga menganggapnya pilihan pengikut yang bagus. Sayangnya tubuh Xiao Ju terlalu besar. Pria utama pun harus melepaskan ide itu. Saat itu pria utama menyadari, Xiao Ju tampaknya selalu hidup sendirian. Lalu dia bertanya pada Xiao Ju, apakah dia merasa bosan tinggal di desa? Mendengar kata-kata sang pria utama, Xiao Ju menjawab bahwa dia sangat menyukainya. Sang pria utama mengira Xiao Ju berbicara tentang menyukai desa. Namun ternyata, maksud Xiao Ju sebenarnya adalah menyukai dirinya sendiri. Melihat suasana di tempat itu menjadi sangat canggung. Sang pria utama segera melarikan diri kembali ke rumah. Melihat sang pria utama pulang dengan wajah lelah, Frey langsung merasa curiga. Meskipun tokoh utama sangat ingin mengungkapkan kebenaran, tapi teringat nasihat ayahnya Oh Mai Nyu Akun Kanai. Ah, kamu ingat ya? Keesokan harinya, tokoh utama membawa Charlotte ke desa tempat tinggal suku tengkorak. Setelah mendengar penjelasan dari Johnny yang mengenakan topi hijau, Xiao Luo terpikir untuk memberi nama desa itu Siwalaksi. Sementara itu, seekor naga badai salju sedang dikejar oleh sekelompok petualang. Saat para petualang memojokkan naga salju, tiba-tiba badai salju bertiup. Naga salju memanfaatkan kesempatan itu mengepakkan sayapnya untuk kabur. Namun tak disangka dalam pelariannya, sayap naga salju tiba-tiba menyentuh gagang batu. Dalam sekejap, longsoran salju besar langsung menghanyutkannya dari tebing.
Kabar itu segera sampai kepada tokoh utama pria. Karena naga salju yang terluka berada sangat dekat dengan wilayah mereka. Karena ayah takut akan serangan balasan terakhir dari naga salju. Itu akan membahayakan penduduk wilayah mereka. Lalu mereka mengirim pemeran utama pria untuk memeriksa situasinya. Namun di luar pintu, setelah mendengar kabar tentang kejadian itu, dia malah merasa simpati. Dia berharap pemeran utama bisa menyelamatkan naga salju yang malang. Meskipun Fulei benar-benar tak tahu harus berkata apa. Tapi pemeran utama mana mungkin menolak permintaan adik perempuannya yang imut. Kemudian, tokoh utama membawa Frey ke lokasi kejadian. Lalu, melalui batas, dengan cepat mereka menemukan Suelong yang terluka parah. Saat itu juga, Frey menyadari bahwa sekelompok petualang juga telah datang. Ketika para petualang bersiap untuk menyerang Suelong yang terluka, tokoh utama dengan satu tendangan menghantam petualang yang memimpin dan mengirimnya terbang keluar. Lalu mengaktifkan batas dunia untuk mulai menyembuhkan Suelong yang terluka. Sementara itu, sekelompok petualang yang tak tahu diri itu masih terus berteriak-teriak. Dan hasil mereka bisa ditebak. Setelah Frey dengan mudah mengalahkan kelompok lemah itu, tokoh utama menyapa Suelong. Namun yang membalasnya hanyalah semburan dingin. Frey yang melihat kejadian ini langsung marah besar. Namun sang pria utama tidak peduli dengan hal itu. Dia malah hanya marah sambil bergerak-gerak tangan dan kaki. Kemudian saat ditanya, Suelong langsung mengabaikan pria utama. Karena dia sangat penasaran. Mengapa Frey yang merupakan makhluk iblis bisa tunduk pada manusia? Menyebut tentang Freya, dia punya banyak yang ingin diungkapkan. Jadi, dia menghabiskan waktu 2,5 jam penuh menceritakan semua cinta dan kebencian antara dirinya dan tokoh utama. Dia menceritakannya semua. Setelah mengetahui identitas tokoh utama sebagai Raja Iblis, Suelong tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Karena dia tidak suka dengan sifat yang suka berkelahi. Jadi, selama masa Raja Iblis yang sebelumnya masih hidup, dia telah diam-diam bersembunyi di pegunungan terpencil selama 300 tahun. Mendengar Suelong hidup tanpa khawatir, berdiam di rumah selama 300 tahun. Pemeran pria menunjukkan tatapan penuh rasa iri. Lalu Suelong perlahan menceritakan kisahnya sendiri. Sebenarnya dia selalu berada di kedalaman gua, menjalani hidup tanpa pernah keluar rumah. Hingga suatu hari, seorang petualang secara tidak sengaja meninggalkan sebuah buku di sana. Kemudian, setelah membaca buku itu berkali-kali, Suelong membuka dunia baru. Lalu, untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan, dia mengambil risiko besar untuk berubah menjadi manusia. Dia berlari ke kota. Meskipun setelah itu, rasa ingin tahunya sangat terpenuhi. Tetapi tak lama kemudian dia ditemukan oleh manusia. Dan para petualang itu demi menangkapnya, langsung membakar. Membakar habis semua buku yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Walau dia sangat tidak rela. Tapi dia tidak membalas dendam, melainkan memilih untuk melarikan diri. Dan masa lalu pahit Suelong membuat Fu Leiting menangis terseduh-seduh. Lalu, dia tanpa ragu menyetujui Suelong bergabung dengan Feng Moting. Yuan juga tidak menentang pria utama ini. Dan Suelong untuk membalas budi pria utama yang telah menyelamatkan nyawanya. Dia mengakui sang protagonis sebagai tuannya dengan nama Naga Badai Salju. Menjadi tuannya sendiri. Melihat naga salju memancarkan cahaya dan mulai mengecil, protagonis langsung mengaktifkan penghalang pada naga salju. Melihat gadis kecil yang tiba-tiba muncul di tubuhnya. Pakaian pelayan. Naga salju menjadi sangat penasaran tentang hal ini. Namun dibandingkan dengan ini, pemeran utama terlebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada Suelong. Kemudian memberinya nama Lisa. Melihat suasana di antara mereka semakin baik, Frey tiba-tiba merusak suasana itu. Lalu dengan serius memperingatkan Lisa bahwa dialah istri sah yang resmi dari pemeran utama. Dan Lisa paling tinggi hanya bisa berada di posisi kedua. Saat itu pemeran utama tiba-tiba melompat ke udara. Pergi dari sini. Dan Lisa membuka sayapnya untuk mengikuti. Hanya Freya yang tetap tinggal di tempat itu. Menunggu sampai keesokan harinya, pria utama membawa Lisa pulang ke rumah. Dan memberitahu semua orang. Lisa ingin bekerja di sini sebagai pembantu. Meskipun ayah sedikit khawatir tentang hal itu. Tapi segera dia menyadari bahwa dia terlalu berpikir. Hanya karena meminta Freya yang bodoh itu mencuci piring. Dia bisa melakukan segalanya dengan buruk. Minta dia memasak. Dia bisa membakar satu panci. Sebaliknya, di sisi Lisa, kemampuan belajarnya sangat cepat. Kemampuan memasaknya pun membuat seluruh keluarga tokoh utama memuji tanpa henti. Melihat bahwa mulutnya kotor, dia bahkan dengan perhatian membersihkan mulutnya. Melihat ini, ibunya sangat puas dengan Lisa. Dan setelah mengetahui bahwa Lisa memiliki pengetahuan dasar tentang sihir, ibunya pun mengusulkan agar Lisa menjadi pelayan pribadi Charlotte. Melihat yang baru datang lebih baik dari dirinya sendiri, Frey benar-benar menutup diri kali ini. Keesokan paginya, Lisa tepat waktu datang ke kamar Charlotte. Setelah membangunkan Charlotte dengan lembut, Lisa dengan sangat cepat mengganti pakaian Charlotte. Selesai mengganti pakaian, kemudian keduanya pergi ke halaman.
Di bawah bimbingan Lisa, Charlotte dengan cepat menguasai inti penggunaan sihir. Sementara itu, sebagai seorang kutu buku selama 300 tahun, Lisa selalu bisa dengan mudah menjawab masalah sulit dalam tugas Charlotte. Seiring berjalannya waktu, Charlotte sudah bisa memanggil bola api yang sangat besar. Sudah. Meskipun tokoh utama terkejut dengan kemajuan Charlotte, tapi yang paling membuatnya tak percaya, Lisa ternyata bisa mengajari Charles menggunakan sihir, sambil mencuci pakaian kotor dengan bersih. Pada saat itu juga, tokoh utama tiba-tiba menyadari, Lisa benar-benar adalah pengikut ideal yang dia impikan. Namun melihat dua gadis berdiri anggun mulai saling menempel, tokoh utama benar-benar tak tega, membiarkan dua orang yang baru berteman itu berpisah. Saat ia kecewa dan hendak pergi, ia tiba-tiba teringat bahwa ia bisa memakai pintu ajaib untuk pergi ke ibu kota bersama Lisa modern, dan nanti menggunakan pintu ajaib untuk kembali ke istana. Dengan begitu, urusan sang pengikut pun terselesaikan. Keesokan harinya, saat Shaluo selesai menonton anime dan bersiap pulang, tokoh utama memberitahunya bahwa dia akan pergi ke ibu kota untuk sekolah. Namun, Shaluo tiba-tiba terkena sindrom remaja. Begitu memikirkan tentang kakaknya yang dicintainya akan terjebak dalam dewan siswa gelap dan duel sihir serta situasi semacam itu, Charlotte segera meminta Lisa untuk membatalkan semua jadwal hari ini, lalu mengumpulkan semua kesatria untuk mengadakan rapat meja bundar darurat. Dan tujuan dari rapat hari ini hanya satu, yaitu sang protagonis mulai minggu depan akan pergi ke sekolah di ibu kota. Luo Leiwen sama sekali tidak bisa percaya, karena dia tidak mengerti mengapa protagonis yang merupakan Raja Iblis masih harus bersekolah. Xia Luo sangat terkejut, tidak menyangka protagonis ternyata memiliki informasi yang dia tidak tahu. Melihat kedua orang yang merupakan ras iblis itu semua menoleh, Xia Luo langsung merasa tertekan. Tapi untungnya ada topi hijau. Di bawah bujukan sanjungan berlebihan dari Johnny, Xia Luo pun akhirnya kembali bersemangat. Lalu kembali ke pokok pembicaraan. Ternyata Xia Luo pernah mendengar sang pemeran utama mengatakan bahwa sekolah adalah tempat yang sangat menakutkan dan berbahaya. Jadi berdasarkan pengalamannya menonton anime selama bertahun-tahun, ia menduga bahwa di sekolah pasti ada dewan siswa gelap. Mereka tidak hanya akan membawa siswa yang baik hati ke jalan kejahatan. Mereka juga akan menggunakan segala cara untuk mengalahkan orang-orang yang menghalangi mereka dengan sihir. Dan dalam dibalik semua ini, pasti adalah organisasi jahat yang bisa mengguncang negara. Jadi alasan utama pria itu pergi ke sekolah pasti untuk berubah menjadi pejuang gelap melawan mereka. Jadi, untuk membantu sang pemeran utama pria, Xia Luo memutuskan untuk membawa Fulei dan Lisha pergi ke ibu kota kerajaan untuk mengumpulkan informasi. Sementara Johnny dan Xiaoju tetap tinggal untuk membuat Taman Fengmo menjadi lebih kuat. Saat itu Lisha mengangkat tangan. Ia bingung apa yang akan dilakukan orang-orang selanjutnya. Apakah sebaiknya memberitahu si tokoh utama lebih awal? Namun, Xia Luo dengan tegas menolak hal itu. Lagi pula, mereka adalah kesatria meja bundar. Mereka ada untuk si tokoh utama. Jadi, bagaimana mungkin mereka mengganggu si tokoh utama? Hanya karena masalah kecil. Namun, beberapa orang tidak menyangka bahwa Lisa berbalik dan menjadi yang keenam. Setelah mengetahui seluk-beluknya, pemeran pria mengucapkan terima kasih kepada Lisa. Lagi pula, kalau pemeran pria sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat itu Lisa juga sangat bingung. Apakah pemeran pria benar-benar sedang melawan kekuatan jahat? Mengingat sifat Lisa yang sangat serius, pemeran pria pun terpaksa mengatakan dia sedang melancarkan operasi rahasia. Dan dia juga berharap Lisa bisa ikut sebagai pengiring pergi bersama ke ibu kota kerajaan, menghadapi bujukan berpura-pura serius dari sang tokoh utama. Dengan wajah serius, Lisa menyetujuinya. Namun sebenarnya isi hati sang tokoh utama seperti ini. Sialan. Segera, waktunya tiba bagi tokoh utama untuk melapor ke sekolah. Namun sebelum berangkat, tokoh utama menggunakan penghalang untuk menyembunyikan tanduk dan ekor naga Lisa yang tersembunyi. Namun keduanya baru saja menggunakan pintu sembarang untuk datang ke hutan di sekitar ibu kota. Lisa menemukan sebuah kereta yang sedang dikejar oleh seekor yak. Yak tersebut hampir mengejar kereta itu. Meskipun tokoh utama merasa sedikit repot, agar tidak membuat Charlotte, si Santa, sedih, tokoh utama tanpa ragu berubah menjadi pejuang kegelapan. Namun, kejadian tak terduga selalu muncul di saat-saat kritis. Mata melihat seorang anak kecil terlempar oleh kereta yang dikendalikan. Tokoh utama segera bergerak untuk menyelamatkannya. Saat tokoh utama mengira semuanya baik-baik saja, siput sekali lagi menyerang kereta dengan ledakan. Melihat ini, seorang pria berambut putih muncul. Melihat keberaniannya, tokoh utama berpikir dia mungkin adalah seorang yang kuat yang tersembunyi. Tanpa diduga, Bai Mao baru saja bertabrakan dengan Demon Bull.
Ia langsung terpental jauh hingga terbang ke udara. Melihat itu, sang protagonis sampai terperangah. Saat banteng iblis kembali melancarkan serangan terhadap si berambut putih, sang protagonis langsung menendang banteng iblis hingga pingsan. Lalu menggunakan lingkaran pelindung untuk menyembuhkan luka si berambut putih. Saat si berambut putih masih kebingungan, anak yang baru saja diselamatkan sang protagonis berlari menghampiri. Melihat sosok mencurigakan yang memakai penutup wajah di depan mata, anak itu dengan penuh semangat mengeluarkan suara ejekan kepada tokoh utama. Namun hal itu tidak menghalangi anak itu untuk menganggap tokoh utama sebagai pahlawan. Kemudian setelah tokoh utama memperbaiki kereta kuda, dia bersiap untuk membawa sapi iblis itu kembali ke kelompoknya. Melihat ini, si berambut putih tak bisa menahan kekagumannya pada tokoh utama. Karena dia tidak menyangka, ternyata tokoh utama begitu lembut kepada monster. Ibu. Terus di lehermu. 随后将魔牛喂饱之后，丽莎挥手告别了魔牛。然而就在两人再次踏上了前往学院的道路时，男主发现丽莎的表情似乎有些严肃，虽然说不上来哪里怪怪的，但丽莎总感觉刚刚的白毛好像有一种奇怪的感觉。Sementara itu, pangeran dan putri di dalam istana mendengar kabar tokoh utama datang ke ibu kota kerajaan. Melihat pangeran sangat senang, tapi tidak berani menunjukkannya dengan sikap angkuh. Putri tidak bisa menahan diri untuk menggoda dia sedikit. Kini pangeran jadi tidak senang. Dia langsung membuat putri menangis dan berlutut memohon. Raja memberikan surat rekomendasi kepada tokoh utama pria. Hal itu dilaporkan. Kini giliran putri yang panik. Namun saat dia sedang berargumen canggung, putri itu secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa dia menyukai tokoh utama pria. Meskipun pangeran sangat terkejut dengan hal ini, tapi dibandingkan dengan hal-hal ini, dia lebih khawatir tentang sebuah agama jahat yang tiba-tiba muncul di sekolah. Mereka tidak hanya menyembah iblis, tetapi juga memiliki pemikiran yang sangat radikal. Saat ini, kekuatan mereka telah menyebar ke seluruh negeri. Dan baru-baru ini, telah muncul banyak orang yang menyerukan untuk menggulingkan kekuasaan raja. Sementara itu, nobles yang menganut ajaran mereka terus bertambah. Ini juga berarti mereka mendapatkan lebih banyak dana. Dan semua rumor ini mengarah kepada Wang Fei. Saat ini, sang pangeran sudah benar-benar tidak mengerti sebenarnya ibunya ingin melakukan apa. Sejak 5 tahun lalu saat sang putri memakai kalung itu, dia seolah berubah menjadi orang lain. Meskipun sejak dulu dia sudah menganggap ibunya adalah orang yang tak segan menempuh segala cara. Tapi ibunya sekarang malah membuatnya merasa semakin takut. Putri berpikir tentang hal ini. Yang bisa mengubah keadaan mungkin hanya sang pria utama. Bagaimanapun juga, cinta membuat seseorang tampak sempurna. Jadi dia selalu merasa kekuatan pria utama sangat dalam dan tak terduga. Meskipun tidak begitu mengerti. Tapi saat menyebut pria utama, pangeran langsung teringat baru-baru ini. Seorang pejuang gelap yang sangat terkenal. Karena mendengar bahwa dia memiliki kekuatan menakutkan untuk mengalahkan naga. Jadi pangeran berpikir jika menemukan dia, mungkin semua masalah bisa teratasi. Saat itulah, permaisuri masuk. Melihat bahwa raja dan putri dari permaisuri sebelumnya juga ada. Permaisuri yang sangat marah, langsung mencengkeram lehernya. Hingga sang pangeran dengan tergesa-gesa memanggil permaisuri. Barulah dia mau melepaskan tangannya. Kemudian permaisuri mendekati sang pangeran dan memberinya sebuah tugas, yaitu dari pria utama itu. Sejauh mungkin menggali informasi tentang prajurit kegelapan. Tentu saja ini bukan untuk berkonsultasi dengan sang pangeran, melainkan perintah sang pangeran. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti dari sang pangeran, Wang Fei pun pergi dengan puas meninggalkan ruangan. Sementara itu, tokoh utama akhirnya menemukan antrean untuk mendaftar sekolah. Melihat antrean panjang di depannya, tokoh utama langsung merasakan sedikit sakit di perutnya. Namun setelah tokoh utama mendapatkan kartu pelajarnya, di depannya menunggu. Ternyata dokumennya setinggi 2,5 meter. Setelah semua dokumen ditandatangani, umur sang tokoh utama langsung berkurang setengah. Jadi pada saat kembali ke asrama, dia langsung menggunakan pintu kemana saja untuk pulang ke rumah. Namun, sang tokoh utama baru saja berbaring dan bersiap untuk istirahat. Xia Luo malah mengatakan ingin pergi ke ibu kota untuk makan. Jadi, demi tidak mengecewakan adik kesayangannya, tidak ada. Tokoh utama pria dari Nai menyembunyikan telinga dan ekor Frey. Setelah itu, beberapa orang menggunakan pintu ajaib untuk tiba di ibu kota yang ramai. Kemudian setelah makan siang, Xia Luo tiba-tiba mengeluarkan peta ibu kota. Ternyata tujuan Xia Luo adalah untuk menyelidiki dengan jelas kondisi geografis ibu kota. Meskipun pria utama sama sekali tidak mengerti, tapi dia tetap memutuskan untuk ikut bermain permainan bersama Charlotte. Namun yang tidak diduga pria utama, setelah Freya dan Lisa pergi, Charlotte tiba-tiba menggenggam tangannya. Saat itu jantung pria utama berdegup sangat kencang.
Bagaimanapun juga, sebagai seorang otaku berpengalaman selama 45 tahun, pria utama sama sekali tidak pernah mengalami kencan. Tapi demi tidak menyakiti hati Charlotte, pria utama tetap pura-pura enggan dan setuju. Kemudian keduanya mengelilingi berbagai tempat di kota. Melihat ada perhiasan kecil yang disukai Charlotte, pria utama tanpa pikir panjang langsung membelinya untuknya. Waktu pun tiba di sore hari. Charlotte tanpa sengaja terhantam ke dada lebar si berambut putih. Setelah kedua belah pihak saling meminta maaf, si berambut putih memperhatikan tokoh utama pria. Meskipun ia tidak ingat wajah tokoh utama pria, namun ia selalu merasa seperti pernah bertemu sebelumnya. Karena ia merasakan pada tokoh utama pria sebuah kekuatan magis yang terasa familiar dan sangat kuat. Untuk itu, tokoh utama pria tak punya pilihan selain mengatakan, tingkat sihirnya sendiri hanya 2. Jadi dia merasa apa yang dikatakan si berambut putih terdengar sangat menyindir. Lalu setelah dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada tokoh utama pria, si berambut putih pun meninggalkan tempat itu. Namun saat melihat punggung si berambut putih yang menjauh, meskipun tidak tahu bagaimana menggambarkannya, Xia Luo selalu merasa si berambut putih agak berbeda dari orang biasa. Mendengar Charlotte dan Lisa mengatakan hal yang serupa, tokoh utama curiga pada ras iblis atau keberadaan mereka. Orang-orang dengan tingkat tinggi seperti ini sepertinya bisa merasakan sesuatu. Namun dibandingkan dengan semua itu, tokoh utama membuat keputusan besar lainnya. Sampai hari berikutnya, tokoh utama akhirnya berhasil menipu tubuhnya yang lain. Pergi ke sekolah menggantikan dia untuk mengikuti pelajaran, tapi yang tak dia sangka adalah, belum sampai 2,5 hari, penggantinya sudah kembali. Dan alasannya adalah, sekolah tiba-tiba menambahkan sebuah tes kemampuan sebelum masuk untuknya. Karena sudah berjanji dengan pemeran utama pria, bahwa dia hanya akan tinggal di sekolah dan menghabiskan hari-harinya. Jadi dia sama sekali tidak ingin melakukan ujian masuk itu. Dia tidak peduli sama sekali. Mengenai hal ini, tokoh utama juga merasa bahwa dia telah salah perhitungan. Tapi pada saat yang sama, dia juga menganggap ini sebagai sebuah kesempatan. Siapa tahu jika dia hanya menjawab sembarangan saat ujian, bermain pura-pura tidak berguna, sekolah pasti akan menyuruhnya untuk mengundurkan diri sebelum tahun ajaran dimulai. Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan sempurna, tokoh utama memutuskan untuk turun tangan sendiri. Sekadar menyebutkan, rambut tunggal adalah tokoh utama yang asli. 2 helai rambut adalah sosok bayangan. Dengan cepat, tokoh utama dengan hati-hati tiba di depan gerbang sekolah. Saat itu, guru yang bertanggung jawab atas ujian tiba-tiba muncul di belakangnya. Setelah mengonfirmasi identitas tokoh utama, guru membawa tokoh utama ke kelas. Melihat kelas yang dapat menampung 100 orang ini, tokoh utama langsung teringat pada bayangan bisa mendapatkan banyak teman saat sekolah dimulai. Dia langsung berlutut. Jadi, agar tidak membiarkan fantasi mengerikan ini menjadi kenyataan, tokoh utama pria diam-diam bersumpah, pasti akan mengacaukan ujian ini. Menatap kertas ujian yang penuh simbol-simbol aneh di tangannya, tokoh utama pria merasa bingung. Namun, setelah berpikir sejenak, bukankah ini kesempatan bagus baginya untuk berimprovisasi? Akhirnya tokoh utama pria tanpa ragu menuliskan saya tidak tahu di semua jawaban. Namun saat sampai pada pertanyaan tentang sihir penghalang, sebagai penyihir pembentuk penghalang terhebat di dunia ini, ia langsung mengaktifkan mode pamer kehebatan sihir penghalang yang ia tulis. Pertanyaan terakhir adalah sihir kuno. Karena sebelumnya ia pernah membaca sebuah buku yang sangat menarik tentang peninggalan sihir kuno yang luar biasa. Karena ia lengah sejenak, ia langsung menulisnya di lembar ujian. Menuliskan nama penulis ini. Setelah menyerahkan jawaban, giliran tes sihir. Namun ketika sang protagonis tiba di kamar dokter, dia jelas mendengar suara, tapi tidak bisa mendengar suara dokter. Get me ahead of the Gandani. Setelah melihat sekeliling protagonis, Dr. Loli sangat puas dengan penampilan protagonis. Tapi satu-satunya hal yang membuatnya tidak puas adalah, pemeran utama ternyata berpikir dalam hati, siapa bocah kecil di depannya ini? Maka dia dengan ekspresi sombong memberitahu pemeran utama, jangan kira hanya karena ada rekomendasi dari raja, kamu bisa melakukan sesukamu. Karena selama kamu membuatnya tidak senang, dia pasti akan membuatmu segera berkemas dan pergi kembali ke rumah. Namun tak disangka, jawaban yang diterima adalah ekspresi penuh harap dari sang pria utama, bukan ketakutan. 然而回到正题，看完男主刚刚提交的答卷，萝莉博士眼神突然变得十分严肃，并让男主赶紧测定等级。Saat sang pria utama meletakkan telapak tangannya di atas bola kristal, sebuah cahaya yang sangat menyilaukan seketika membutakan semua orang. Detik berikutnya bola kristal itu langsung meledak menjadi pecahan-pecahan. Ketika tokoh utama mengira dirinya telah merusak barang berharga ini dan akan diusir pulang oleh Dr. Loli, tiba-tiba Dr. Loli berperilaku tidak biasa. Dia langsung memuji tokoh utama yang sangat hebat.
Meskipun tokoh utama mengaku hanya memiliki tingkat 2. Tapi Dr. Loli sama sekali tidak percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah satu hal. Soal yang bahkan penyihir istana pun tidak bisa jawab. Tokoh utama tidak hanya memiliki pemahaman luar biasa tentang sihir penghalang. Selain itu, pengetahuan tentang sihir kuno hampir seperti menyalin isi dari karyanya. Dengan tepat. Mendengar hal ini, tokoh utama baru sadar tentang nama penulis yang sangat panjang itu. Ternyata memang Dr. Loli. Dan tepat saat itu, Dr. Loli seketika memutuskan untuk menerima tokoh utama pria sebagai muridnya. Namun sebelum ia sempat selesai menyampaikan kegembiraannya, tokoh utama pria langsung menolak. Dia mengabaikan bujukan Dr. Loli yang membujuknya mati-matian. Tokoh utama pria langsung meninggalkan tempat itu tanpa menoleh. Setelah kembali ke asrama mahasiswa, tokoh utama menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada duplikatnya. Walaupun rencana keluar sekolah saat ini dinyatakan gagal, namun tokoh utama tetap mendapatkan ide bagus lainnya. Dia membuat sebuah duplikat untuk duplikatnya. Untuk menggantikan duplikat itu pergi ke sekolah. Sehingga pada hari pertama masuk sekolah, Xiaoluo menerima permintaan tokoh utama, memberikan senjata untuk membela diri kepada sosok bayangan. Tapi jelas, sosok bayangan ini sangat menolak untuk pergi ke sekolah. Meskipun dia memiliki ingatan dari diri aslinya dan sosok bayangan, tapi dia adalah orang yang tidak memiliki kekuatan sihir sama sekali. Jadi, tokoh utama tidak hanya memberikan perisai pelindung, tapi juga memberinya senjata untuk membela diri. Waktu cepat berlalu hingga saatnya pulang kelas. Begitu keluar dari kelas, bayangan dirinya langsung bersiap untuk berlari kembali ke asrama. Namun tak disangka di jalan dia bertemu dengan sekelompok tim kecil yang terlihat sulit untuk dihadapi. Jadi untuk menghindari masalah, dia memilih menunduk dan diam-diam meninggalkan sudut itu. Saat itu, si anak berambut pirang yang memimpin tiba-tiba memanggil si anak berambut putih. Dan di momen ini, tokoh utama secara tidak sengaja menabrak hati yang besar dari si berambut putih. Saat kedua orang itu saling bingung mengapa satu sama lain ada di sini. Si berambut kuning dengan wajah tidak senang mempertanyakan mengapa mereka tidak memberi hormat padanya. Menanggapi hal ini, si berambut putih langsung menyatakan bahwa dia baru saja masuk sekolah, jadi tidak memahami aturan ini. Anak pirang itu benar-benar membuatku takjub dengan bahasanya. Bagaimanapun juga, nama besarnya sebagai wakil ketua OSIS memang sudah dikenal luas. Lalu dia menunjuk tiruannya untuk menjelaskan. Namun tiruannya agar bisa segera pergi dari sini berubah menjadi aktor ulung. Tiba-tiba memegangi perut seolah sakit perut. Ingin ke kamar mandi. Sekarang, anak berambut pirang yang merasa dihina itu jadi kesal. Dia langsung mengangkat tangan siap mengeluarkan sihir. Melihat ini, klon langsung berbalik dan melarikan diri. Namun saat semua orang mengira klon itu pingsan dan bersiap pergi, dia malah berdiri seperti tidak terjadi apa-apa. Saat itu si berambut putih berjalan menghampiri duplikatnya. Karena berdasarkan analisis yang baru saja dia lakukan, dia menganggap semua ini adalah masalah yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Maka dia dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada duplikatnya. Melihat kedua orang itu berani mengabaikannya, si berambut kuning pun benar-benar marah. Namun, tepat pada saat dia hendak melancarkan sihir tingkat 6, klon langsung mengeluarkan senjata dan menembaknya. Kemudian setelah melakukan gulungan yang keren, ia dengan cepat melarikan diri dari sini. Setelah kembali ke asrama, tokoh utama mengetahui keadaan klonnya yang menyedihkan. Ia pun memintanya kembali ke markas rahasia untuk beristirahat dengan baik. Saat itulah, anak berambut pirang mengirimkan surat tantangan duel. Meskipun gadis yang mengantarkan surat memperingatkan sang pria utama, jangan sampai sengaja kalah dalam pertandingan. Kalau tidak, akibatnya akan sangat mengerikan baginya. Pria utama benar-benar bingung dengan hal ini. Karena maksud tersirat dari kata-kata itu adalah bahwa dia harus kalah telak dari anak berambut pirang. Saat pria utama sedang diliputi kegelisahan, perisai pengawas tiba-tiba muncul. Ternyata rambut putih pergi sendiri ke rumah rambut kuning. Dan tujuannya adalah meminta rambut kuning membatalkan duel dengan tokoh utama. Meskipun rambut putih sudah meminta maaf dengan sangat merendah, namun rambut kuning tetap tidak mau memaafkan. Bahkan, dia mengajukan syarat yang sangat berlebihan. Itu berarti membuat si berambut putih melepas semua pakaiannya dan menari untuknya. Meskipun si berambut putih merasa terpaksa, tapi ketika memikirkan bahwa semua ini adalah akibat dari tindakannya sendiri, dia tetap memilih untuk mengenakan sandal. Namun, saat si berambut putih bersiap untuk membuka baju terakhirnya, sang pria utama yang terus memantau di rumah akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Detik berikutnya, rumah si pirang seketika tenggelam dalam kegelapan. Sementara itu, pemeran utama yang berubah menjadi pejuang kegelapan melemparkan pakaiannya dan mengembalikannya kepada si berambut putih, serta menyuruhnya agar lebih memperhatikan dirinya sendiri. Kemudian pemeran utama datang ke sisi si pirang. Melihat si pirang yang sama sekali tak menyesal, masih berpikir untuk menyerang dirinya sendiri, tokoh utama langsung mengunci sebuah penjepit di lukanya.
Sambil juga memberitahu si rambut kuning, jangan sekali-kali mencoba menggunakan sihir atau mencabutnya. Kalau tidak, penjepit ini akan semakin mengencang. Kemudian tokoh utama memberikan contoh satu persatu kelakuan busuk si rambut kuning. Jadi sampai dia benar-benar merenungkan semuanya. Tokoh utama tidak akan mengambil alat penjepit ini. Setelah selesai, tokoh utama langsung menghilang dari sini. Kemudian, adik yang kembali ke kamar menemukan kakaknya kembali terluka parah. Jadi dia segera memanggil cewek untuk merawat kakaknya. Tanpa disadari, tindakan ini membuat anak berambut pirang langsung berguling kesakitan di tempat. Setelah susah payah pulih, anak berambut pirang membuat keputusan yang sangat berani. Keesokan harinya, tokoh utama baru sampai di sekolah langsung dipanggil ke kantor. Awalnya dia kira setelah memukul anak berambut pirang kemarin, hari ini dia akan disuruh berhenti sekolah oleh guru. Namun tak disangka para guru malah tidak menyulitkannya. Malahan mereka memujinya, bilang dia melakukannya dengan bagus. Si tokoh utama pun benar-benar tak tahu harus berkata apa. Saat dia kesal dan bersiap pulang ke asrama untuk bermalas-malasan. Tetapi teman-teman di sekitarnya malah sedang membahas kejadian ketika dia menjatuhkan si anak berambut pirang kemarin. Mendengar teman-teman di sekitar membicarakannya sebagai tokoh utama yang memiliki fobia sosial, sekarang hanya ingin segera lari pulang dan bersembunyi. Saat itu juga, Dr. Loli menariknya. Dan tujuannya, tentu saja adalah berharap agar tokoh utama bergabung dengan labnya. Melihat tokoh utama masih berniat berpura-pura bodoh, Dr. Loli terpaksa menjelaskan kepada tokoh utama tentang aturan di sekolah. Ternyata, pendidikan di sekolah ini dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah melalui pembelajaran sihir dan keterampilan bertarung, menjadi program kesatria yang utama di negara ini. Jenis kedua adalah duduk di laboratorium, mendalami sihir, dan mengeksplorasi cara penggunaannya dalam program doktor. Oleh karena itu, Dr. Loli ingin memilih mata kuliah sebelum memilih menjebak tokoh utama ke dalam lab penelitiannya. Saat itu, sebuah bayangan tiba-tiba berlari cepat menuju tokoh utama. Melihat ini, tokoh utama langsung membalikkan badan dan menekannya ke tanah. Saat dia bingung siapa orang ini, suara putri terdengar dari belakang. Kini sang tokoh utama baru menyadari, ternyata orang ini adalah Pangeran Lias. Dan tujuan mereka datang ke sini sama dengan Dr. Loli, yaitu untuk mengajak sang tokoh utama bergabung dengan mereka di laboratorium mereka. Kini Dr. Loli tidak senang melihat ketiga orang itu berdebat karena dirinya. Sang tokoh utama benar-benar merasa sangat kesal. Tapi untungnya pada saat itu, si rambut putih tiba-tiba lewat di sini. Sang tokoh utama seolah menemukan harapan terakhir. Dengan tegas ia menarik si rambut putih. Tanpa menoleh, ia meninggalkan tempat itu. Ternyata si rambut putih tidak kebetulan lewat, melainkan datang khusus untuk mencari sang tokoh utama. Karena dia merasakan keberadaan sang tokoh utama kemarin dan hari ini sepertinya agak berbeda. Terutama pemeran utama hari ini. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan magis yang besar dan menakutkan yang memberi rasa tertekan. Jadi, untuk mengetahui situasinya, dia pun sengaja mendatangi pemeran utama. Mendengar itu, pemeran utama secara naluriah membuka sebuah penghalang sihir. Bagaimanapun, orang yang bisa mendeteksi dia dan klonnya pasti bukan orang biasa. Namun, tepat ketika sang protagonis hendak menjebak Bai Mao, ia tiba-tiba terkait dengan kejadian kemarin meminta maaf kepada sang protagonis, serta mengajukan satu permintaan. Kok hari ini lumayan enak dipandang? Kepalamu. Langit saja 1 meter panjangnya, kamu berani berkomentar. Ternyata karena si rambut putih sering bertemu dengan tokoh utama. Jadi dia menganggap ini pasti adalah takdir. Mendengar itu, tokoh utama benar-benar terkesan dengan cara berpikirnya. Kemudian si rambut putih mulai menceritakan masa lalunya yang menyedihkan. Ternyata dia sama seperti tokoh utama. Sejak kecil dia ditinggalkan oleh orang tua kandungnya. Namun berbeda dengan tokoh utama pria. Dia justru terus-menerus ditinggalkan sebanyak 4 kali. Meskipun akhirnya dia diadopsi oleh kuil. Hanya saja saat dia berusia 5 tahun. Satu-satunya imam yang peduli padanya juga meninggal. Sejak saat itu, dia selalu menutup hatinya sendiri. Menolak berkomunikasi dengan orang lain. Itulah sebabnya. Sehingga dia sekarang kekurangan pengetahuan umum tentang kehidupan bermasyarakat. Setelah mendengar semua yang dikatakan Bai Mao, sang tokoh utama pria mengatakan Bai Mao salah pilih orang. Karena dia sendiri bukan hanya tidak punya teman, tetapi juga seorang hikikomori yang sudah lama. Jadi sama seperti dia, juga orang yang tidak punya pengetahuan umum. Siapa sangka Bai Mao Wenyan bukan hanya tidak jijik pada tokoh utama, malah merasa sangat bersemangat. Bagaimanapun ini berarti mereka sejalan. Meskipun teman yang dibayangkan tokoh utama adalah berbagai macam preman yang egois. Namun setelah dipikir-pikir, selama memanfaatkan Bai Mao, mungkin bisa menghindari banyak masalah yang tidak perlu. Hanya saja yang tidak dia duga adalah, rambut putih ternyata memilih program doktor. Meskipun tokoh utama sangat tidak ingin bergabung,
Tapi saat ini hanya bisa mengikutinya. Kakak bilang saya akan membuat satu motor. Karena tahun depan banyak anak saya yang NFC. Termasuk dari Taiwan. Sementara itu, sementara sedang berendam, Charlotte tiba-tiba merasakan sesuatu. Sepertinya ada sesuatu yang menarik terjadi di pihak tokoh pria utama. Setelah Xiaoluo pergi, Fulei menceritakan tentang masa lalunya kepada Lisa. Ternyata Fulei dan Raja Iblis dulu adalah sekutu. Namun, berbeda dengan Fulei. Raja Iblis adalah orang yang sangat baik. Dan keinginan terbesarnya adalah membangun sebuah tempat di mana manusia dan ras iblis bisa hidup bersama. Jadi, dalam pertempuran untuk menumpas Raja Iblis itu, dia baru memilih untuk sengaja mati di tangan Putri Bersinar. Lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk berubah menjadi manusia, mewujudkan mimpinya. Namun, yang bahkan tidak disangka oleh Raja Iblis sendiri adalah, dia ternyata bisa berbalik menjadi anak Putri Bersinar. Dan Frey. Alasan dia mengenali tokoh utama adalah karena dia adalah reinkarnasi Raja Iblis. Karena Raja Iblis seringkali mengabaikan nama ras mereka. Jadi ketika dia mendengar tokoh utama memanggilnya dengan nama Frey, dia sangat terharu. Hampir saja menyebut nama protagonis pria dari era Raja Iblis. Itu Elise. Benar, Elise ini adalah reinkarnasi Raja Iblis yang sebenarnya. Sedangkan protagonis pria hanya disalahpahami oleh Freya karena kekuatannya yang luar biasa. Jadi, sekarang membicarakan ini juga tidak ada gunanya. Sama sekali. Karena yang paling penting saat ini adalah segera menyelesaikan pemilihan mata kuliah. Kemudian, tokoh utama membawa Iris kembali ke asrama. Saat dia membuka pintu kamar, yang terlihat adalah Charlotte. Melihat tokoh utama membawa seorang gadis pulang, Charlotte mengira mereka sudah berpacaran. Tapi setelah mendengar tokoh utama mengatakan mereka hanya teman, Charlotte pun merasa lega. Bagaimanapun juga, dia tahu betul dengan kemampuan tokoh utama. Pasti akan mendapatkan 2, bahkan lebih dari 10 pacar. Jadi sebelum itu, dia membuat keputusan yang konyol. Maaf ya. Kamu pikir mereka semua setuju padamu? Pasti harus membawanya. Kamu punya obat anti kanker, ibumu dan sebagainya. Melihat kedua orang itu begitu memanjakan satu sama lain, Iris jadi penasaran. Apakah saudara kandung normal benar-benar berbicara seperti itu? Pemahaman sang pria tentang hal ini adalah seperti berikut. Kemudian setelah mereka saling menyapa, pria itu mulai mengisi jadwal kuliahnya dengan melempar dadu. Namun belum menulis lebih dari 2,5 bab. Tokoh utama langsung menyerahkan masalah ini kepada Sharo. Tak lama kemudian Sharo menyelesaikan semua pemilihan mata kuliah untuk tokoh utama. Dan tindakan yang tidak masuk akal ini membuat Iris terpana. Sementara itu Sharo dengan serius menyampaikan tujuan tokoh utama sebenarnya adalah hal di luar pelajaran. Meskipun Iris ingin membantu, Charlotte langsung menolak bantuannya. Bagaimanapun juga, kakak tercintanya sudah menjadi sosok yang sangat luar biasa. Dan kata-kata itu memang membantu Iris. Melihat tujuannya sudah tercapai, Charlotte mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya dan bersiap pulang. Tapi sebelum itu, agar tidak ketahuan oleh Iris tentang pintu ajaib itu, tokoh utama sengaja menutup matanya. Sampai mendengar suara pintu yang tertutup, Xiaoluo menghilang dari ruangan. Dan penjelasan yang diberikan tokoh utama adalah agar Iris tidak memperhatikan hal kecil ini. Ya, kamu Oscar, kan? Keesokan harinya, Xiaoluo yang baru saja bangun. Dengan penuh perhatian dia membangunkan sang pemeran pria yang masih bermalas-malasan tidur. Setelah sang pemeran pria mengganti seragamnya, Xiaoluo melaporkan jadwal hari ini kepada sang pemeran pria. Karena dibebaskan dari ujian masuk, maka sang pemeran pria ditempatkan di kelas 4. Hanya saja, yang tidak diduganya adalah, selain mata pelajaran dasar, Sharo ternyata memilihkan semua mata pelajaran tingkat lanjut untuknya. Namun sebelum pergi, Sharo memanggil sang pria utama. Apakah aku sudah bilang? Kemudian sang pria utama membawa Lisa ke sekolah. Setelah mengetahui bahwa Lisa adalah pengikut sang pria utama, Iris juga memperkenalkan dirinya kepada Lisa. Di jalan menuju departemen, Iris tidak menyangka sang tokoh utama pria ditempatkan di kelas C. Tapi setelah dipikir-pikir, kemampuan tokoh utama pria itu pasti akan segera naik kelas. Melihat sosok Iris yang pergi, Lisa pun tak bisa menahan rasa penasaran tentang siapa Iris sebenarnya. Karena saat dia mengamati dari jarak dekat, dia ternyata juga tak bisa membedakan apakah Iris berasal dari ras iblis atau manusia. Kemudian protagonis pria tiba di kelas 4. Namun dia baru saja membuka pintu. Para siswa langsung menatapnya dengan pandangan aneh. Meskipun protagonis pria sempat kebingungan. Tetapi setelah dipikir-pikir, ini pasti karena dirinya sendiri
beberapa hari yang lalu memukul anak berambut pirang. Setelah guru memberikan beberapa pengantar, dia memutuskan untuk memberi mereka pelajaran, yaitu sebuah ujian mendadak. Awalnya, tokoh utama mengira ini adalah kesempatan bagus untuk dikeluarkan. Tapi saat dia menerima kertas ujian, dia benar-benar bingung. Karena soal-soal di dalam ini, semua tentang tokoh utama pria. Saat Xia Luo kecil menemani belajar pelajaran mode, meskipun situasinya terlihat agak rumit, tapi tokoh utama pria segera menemukan strategi, yaitu menjaga nilai tetap sekitar 60. Untuk menunjukkan bahwa dirinya memang kurang pintar, tapi tidak sepenuhnya terlihat sangat buruk. Seiring berakhirnya ujian, guru mengatakan bahwa hasil kali ini sangat tidak memuaskan, dan rata-rata nilainya hanya sekitar 20 poin. Tokoh utama pria sastra pun tak bisa tidak merasa bingung. Meskipun kertas ujian kali ini, bahkan rata-rata kelas BI hanya 50 poin saja. Namun yang mengejutkan guru adalah, tokoh utama pria ternyata menjawab lebih dari 60% soal dengan benar. Kini tokoh utama benar-benar bingung. Tapi tak lama kemudian dia terpikir sesuatu. Bukan karena kemampuan teman-teman sekelas terlalu rendah. Juga bukan karena kemampuannya sendiri terlalu tinggi. Dia bahkan tak percaya pada pikirannya sendiri. Kemudian dia mendengar guru ingin merekomendasikannya. Tokoh utama pun benar-benar tak tahu harus berkata apa. Baru keesokan harinya, tokoh utama laki-laki baru saja tiba di kelas. Iris dan pangeran langsung menangkapnya. Bersama-sama mereka duduk di barisan paling depan kelas. Pada saat itu guru masuk ke dalam. Melihat 3 murid baru kelas 1. Tidak hanya berani memilih mata pelajaran tingkat lanjut mereka sendiri, tapi juga langsung duduk di barisan paling depan pada pelajaran pertama. Guru langsung memberikan mereka pelajaran yang berat. Kisah Maranga Hitsmonikus Tatokiwa. 而且得知男主和伊利斯选择了罗莉博士的研究室后，老师当即表示一定会好好的特别照顾两人。Kemudian guru mengeluarkan sebuah kristal pengasah. Dan pelajaran yang akan diajarkan hari ini adalah tentang pengkristalan sifat dan atribut tikus bambu. Setelah Iris meletakkan tangannya di atas kristal, kristal besar itu menggambar panel atribut. Meskipun guru berpikir, Elise memiliki sihir dengan semua atribut yang sangat hebat. Tapi sayangnya, tingkat sihirnya terlalu rendah. Kemudian guru memberitahu para siswa bahwa meneliti atribut seseorang dalam bentuk angka sangatlah sulit. Bahkan dia pun, sekarang, paling banyak hanya bisa menggunakan kristal untuk menunjukkan atribut utama. Hanya subatribut saja. Namun tokoh utama pria merasa sangat bingung. Karena berkat sihirnya yang dapat mengukur kekuatan magis, dia langsung bisa menunjukkan subatributnya. Di bawah pengaruh atribut utama, akan memperoleh kemampuan apa? Dan guru berpikir bahwa mengkuantifikasi itu sangat sulit. Itu karena jika atribut ditambahkan pada sihir lain, maka rasio nilai atribut-atribut itu akan menjadi kacau. Setelah mendengar penjelasan guru, tokoh utama pria tanpa sadar menyebutkan atribut tersembunyi. Sekarang guru itu jadi gelisah. Karena hal ini merupakan penelitian terbaru Bai Xiaolu, yang ternyata sudah dimulai beberapa tahun yang lalu. Orang misterius itu sejak itu terus mengirimkan secara tidak teratur temuan terdepan makalah penelitian di era ini. Dan inilah dia. Tidak hanya selalu menanganinya dengan sangat hati-hati, bahkan tidak pernah melaporkannya kepada keluarga kerajaan. Kini melihat sang protagonis pria mengenai atribut tersembunyi, ternyata memiliki pemahaman yang begitu mendalam. Sang guru kepada sang protagonis pria, mengundangnya untuk bergabung ke laboratoriumnya. Dengan tegas, tokoh utama menolak. Namun, terkait jawaban tokoh utama tentang digitalisasi, dan pertanyaan tentang atribut tersembunyi, guru mulai meragukan. Apakah tokoh utama adalah Bai Xiaolu sendiri? Hahaha. Sampai sore, tokoh utama dan Alice datang ke laboratorium Dr. Loli. Setelah mengonfirmasi permohonan bergabung mereka berdua, Dr. Loli segera memutuskan untuk mengadakan acara penyambutan. Dan saat itulah, suara teriakan terdengar dari ruangan lain. Setelah mereka tiba di lokasi, tokoh utama mengira telah menemukan lokasi pembunuhan. Namun setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata si rambut kuning hanya tidur di tanah. Saat itu, Dr. Lolita baru teringat. Si rambut kuning datang kemarin. Karena si rambut kuning menduga dirinya sepertinya terkena semacam sihir kuno. Jadi dia sengaja datang ke sini untuk meminta bantuan Dr. Loli. Setelah satu malam penelitian, Dr. Loli menemukan bahwa sihir ini terdiri dari 2 silinder. Terutama saat menggunakan sihir, kedua silinder tersebut akan saling menarik, sehingga menjadi lebih dekat dan menariknya. Seperti batu yang merupakan benda non-hidup. Sepertinya semuanya bisa menembusnya. Dr. Loli menduga tentang hal ini. Ini mungkin adalah sihir penghalang tanpa atribut. Karena menurut catatan dalam literatur, sihir tanpa atribut tidak membutuhkan serangan sihir, namun tetap bisa mempertahankan kondisinya. Dan saat ini, anak berambut kuning hampir terkena sihir ini. Sudah lewat 2,5 hari.
Jadi ini tidak mengejutkan. Ini adalah sihir kuno yang sudah lama hilang. Sedangkan siapa yang mampu menggunakan sihir ini? Dr. Loli memiliki dugaan berani. Ditambah dengan sedikit informasi dari anak berambut pirang. Dr. Loli mengalihkan perhatiannya ke tokoh utama. Karena sejak tokoh utama datang ke ibu kota kerajaan, awalnya hanya beroperasi di perbatasan ibu kota, sekutu keadilan ini ternyata muncul tepat saat protagonis pria tiba di ibu kota. Secara tiba-tiba. Mengenai hal ini, protagonis pria mengaku tidak tahu. Tapi Dr. Loli sama sekali tidak percaya jawabannya. Menghadapi tekanan terus-menerus dari Dr. Loli, protagonis pria benar-benar merasa tertekan. Seandainya tahu keadaan akan berkembang seperti ini, dia tidak akan setuju. Untuk menggantikan tokoh utama datang melapor ke laboratorium. Tapi untungnya pada saat krusial ini, sang tokoh utama yang selama ini mengawasi dari rumah, tiba-tiba berubah menjadi prajurit gelap. Muncul di hadapan semua orang. Melihat prajurit gelap yang tinggi dan tampan, Dr. Loli langsung berubah menjadi Fangirl kecil. Lalu, mengetahui bahwa tokoh utama datang ke sini untuk memperingatkan si anak pirang, penjahat ini. Setelah itu, Dr. Loli masih mengira tokoh utama tahu tentang si anak pirang, yang bergabung dengan organisasi jahat. Mendengar hal itu, tokoh utama langsung terkejut. Tak disangka di sekolah, ternyata memang ada organisasi jahat. Jadi, dia pun melanjutkan sesuai dengan kata-kata Dr. Loli. Saat protagonis pria memperingatkan si anak berambut kuning, dan bersiap untuk pergi, dia tiba-tiba terjebak oleh semen. Melihat ini, protagonis pria benar-benar terkejut. Tidak menyangka Dr. Loli sungguh berani bermimpi untuk menangkap dirinya sendiri dan melakukan penelitian. Jadi, untuk memberinya pelajaran, pria utama dengan kekuatan melepaskan belenggu, lalu mengaktifkan barrier untuk mengikatnya. Namun yang tidak disangka pria utama adalah, Dr. Loli tidak takut sama sekali, justru malah sangat bersemangat. Bidang yang pria utama ciptakan tetap terjaga. Jadi, untuk memenuhi rasa ingin tahu sang pria utama, Dr. Loli membuat keputusan yang berani. What does not suit you on the Odeno? Menghadapi permintaan konyol dari Dr. Loli, sebagai kakak yang sayang adik, sang pria utama langsung menolaknya. Setelah pria utama pergi, Dr. Loli seperti biasa mengadakan pesta penyambutan untuk keduanya. Namun pesta minum baru saja dimulai. Iris sudah mabuk berat. Dia yang goyang-goyang, langsung terjatuh ke pelukan sosoknya. Meskipun sosoknya merasa agak bingung, tapi hatinya sudah sangat senang. Kemudian, Iris memaksa sosoknya untuk minum satu gelas lagi. Entah dia mau minum atau tidak, Yilisi langsung menuangkan minuman itu ke gelasnya. Namun yang tak disangka adalah, yang dimaksud Yilisi dengan minum segelas, adalah bahwa dia sendiri juga akan minum segelas lagi. Dengan begitu, Yilisi yang benar-benar mabuk total, langsung terjatuh di pangkuan klonnya. Tertidur. Setelah menenangkan Iris, Dr. Lori yang mabuk menghampiri, melihat Iris yang berbaring di sofa. Lori, Dr. Lori mulai bicara sendiri tentang Iris. Alasan Iris bergabung dengan laboratorium penelitian. Namun, yang terjadi ketika Iris mengikuti ujian masuk, dia secara tidak sengaja menemukan, Iris ternyata jarang memiliki sihir dengan semua atribut. Meskipun tingkat sihir Iris hanya level 5, dia percaya dengan sihir kuno pasti bisa membantu Iris melampaui batas. Lagi pula, di zaman sihir kuno, orang dengan level 100 bisa ditemukan di mana-mana. Dan yang paling penting adalah, dia sangat tertarik pada topik menembus batas level. Jadi dia juga sangat senang Iris bergabung dengan laboratoriumnya. Setelah berkata begitu, Dr. Loli langsung tertidur. Sementara itu di sisi lain, anak pirang yang marah karena tak berdaya sedang memecahkan barang untuk melampiaskan amarahnya. Dia teringat ingin membatalkan duel dengan sang tokoh utama pria. Ini jelas bermaksud untuk menghancurkan harga dirinya, hingga terinjak-injak di tanah. Semakin dipikirkan, dia semakin marah. Dia langsung mengerahkan pasukan elitnya sendiri. Dengan tekad kuat malam ini juga, dia akan membuat sang protagonis dan 3 orang lainnya lenyap dari dunia ini. Namun yang tidak dia sangka adalah, segala gerak-geriknya semua diawasi oleh tokoh utama pria. Tak lama kemudian pasukan besar mengepung laboratorium penelitian. Setelah memastikan keempat orang di dalam sudah tertidur, Kapten menugaskan 10 orang untuk menangani peredaman suara dan pemasangan jaring sensor penyusupan. Sementara dia sendiri memimpin 9 orang lainnya untuk menyerbu. Namun ia baru saja mengumumkan dimulainya misi. Lalu salah satu anak buah dengan konyol menabrak udara. Barulah Kapten menyadari, di depannya ada sebuah tembok tak terlihat. Dan setelah meraba sekeliling, bukan hanya tidak ada celah, bahkan belati pun tidak bisa merobek tembok tak terlihat ini. Tepat saat itu, tiba-tiba muncul sebuah pintu di dinding tak terlihat itu. Melihat ini, salah seorang anak buah teringat apa yang dikatakan si pirang. Di samping sang pemeran pria utama, ada seorang yang bisa menggunakan Kamen Rider yang memakai sihir aneh. Namun, saat anak buah itu hendak membuka pintu dengan hati-hati, sebuah tangan tiba-tiba menariknya masuk.
Tepat di saat kapten tampak bingung, di langit muncul puluhan pintu lagi. Dan adik-adik satu persatu ditarik masuk ke dalam pintu. Kemudian kapten mengeluarkan senjata dan meningkatkan kewaspadaan. Namun tak disangka, tokoh utama malah langsung keluar dari pintu itu. Melihat itu, kapten segera menembakkan sihir api ke arah tokoh utama. Namun yang tak dia duga adalah, seorang tokoh utama jatuh ke tanah. Kemudian muncul banyak tokoh utama lainnya keluar dari dalam pintu. Kini kapten akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Dan semua ini seperti yang dia duga. Wajah asli dari para tokoh utama palsu ini. Semua adalah kekurangan dirinya sendiri. Melihat rencana yang diungkap oleh kapten, pemeran utama langsung buka kartu. Tepat pada saat kapten hendak melancarkan sihir, pemeran utama langsung melumpuhkan semua gerakan mereka. Tidak memberi mereka kesempatan untuk banyak ngomong. Pemeran utama langsung membawa mereka ke rumah anak berambut pirang. Di dalam, saat ditanya oleh pemeran utama, si anak berambut pirang yang sudah ngompol karena ketakutan berkata, dia sendiri tidak mengenal mereka. Pria itu benar-benar tak habis pikir dengan si licik itu. Lalu dia langsung menunjukkan rekaman CCTV. Saat bukti sudah terhampar di depan mata, si berambut pirang itu juga tak lagi berpura-pura. Dia langsung berbalik dan mengambil sebuah kotak. Sedikit pengingat. Walaupun sebenarnya aku sangat tidak ingin mengatakannya. Tapi untuk alur cerita selanjutnya, silakan semua orang lepas pikiran dulu. Pakai helm keselamatan. Terlihat si rambut kuning menyuntikkan diri. Tubuhnya langsung membesar puluhan kali lipat. Hanya dengan satu pukulan ringan, dia telah melontarkan tokoh utama keluar jendela. Menghadapi situasi seperti ini, pemeran utama benar-benar membuatku takjub. Tak menyangka alur ceritanya ternyata berkembang seperti anime yang konyol. Melihat makhluk berotot di depannya, pemeran utama sejenak tak bisa memikirkan cara menyelesaikannya. Namun saat itu juga, Xia Luo tiba-tiba menelpon video pemeran utama. Karena indera keenamnya merasakan keberadaan pemeran utama. Sepertinya sedang menunjukkan kehebatannya. Makanya dia sampai tidak tidur sama sekali. Sengaja menelepon untuk memastikan situasinya. Setelah mendengar alasan ngawur dari pria utama, Xia Luo yang penuh belas kasih berharap pria utama menyelamatkan si anak pirang malang. Meskipun pria utama tidak tahu apakah dia bisa melakukannya. Tapi sebagai seorang adik, sang tokoh utama dengan tegas menyetujui permintaan Xia Luo. Namun, yang tidak disangka oleh sang tokoh utama adalah, bocah berambut kuning itu benar-benar tahan banting. Dia tidak hanya terlempar jauh dengan satu pukulan, bahkan menerima pukulan terkuatnya sendiri. Bocah berambut kuning itu bahkan tidak merasakan apa-apa dan membalas. Hampir saja menindih dirinya sendiri menjadi daging pipih. Menyikapi hal ini, sang tokoh utama terpaksa mengaktifkan perisai. Memaksa membuka kedua tangannya. Belum sempat tokoh utama memikirkan cara mengatasinya, anak berambut pirang itu malah merobek lengannya sendiri untuk melepaskan diri dari kendali. Kemudian setelah kedua lengannya tumbuh kembali, ia kembali menerjang ke arah tokoh utama. Saat tokoh utama berhasil menghindari serangan dan sedang kebingungan, tiba-tiba terlihat ada yang tidak beres dengan jatuhnya sambungan. Setelah lengan yang putus pada si anak berambut pirang tumbuh kembali, sepertinya mengecil satu ukuran. Dan warnanya juga sepertinya memudar sedikit. Dan ini juga berarti, selama terus-menerus melemahkan bagian yang membesar itu, si anak berambut pirang itu pasti bisa kembali ke ukuran semula. Jadi, setelah selesai mengucapkan terima kasih, tokoh utama pria melancarkan jurus baru. Seiring dengan sang pria utama mengucapkan dialog pamerannya, banyak pisau jatuh tepat di tubuh si anak berambut kuning. Akhirnya setelah disucikan oleh pisau-pisau itu, si anak berambut kuning kembali menjadi manusia seperti semula. Namun saat sang pria utama hendak menanyakan informasi kepadanya, dia sudah berubah menjadi makhluk berkaki empat, yang hanya bisa merangkak. Melihat hal ini, sang pria utama merasa tak berdaya. Dia hanya bisa mengumpulkan kembali jarum suntik yang sudah dipakainya. Sementara itu di sisi lain, tampaknya sang kloning tanpa sadar mulai merasakan hubungan dengan orang lain. Dan rasanya cukup menyenangkan. Sang pria utama juga sangat setuju dengan hal ini. Karena setelah beberapa hari bersama, tokoh utama percaya bahwa mereka yang dulunya hanya bisa berdiam di rumah sudah mengalami perubahan. Sampai pada hari berikutnya, Frey membawa Lisa ke ibu kota untuk mencari informasi. Namun sayangnya, dia bertemu dengan orang tua yang sama dengan yang dimiliki Dong Mei. Saat itu, muncul 3 orang baik hati di dekat situ. Mereka mengatakan punya informasi yang dibutuhkan oleh keduanya. Namun, setelah mereka bersama-sama masuk ke sebuah gang, dari dalam terdengar jeritan-jeritan. Begitu saja, 3 orang itu pun menurut dan mengungkapkan informasi yang mereka ketahui. Telah dianalisis apa yang dibawa pulang oleh kedua orang itu. Setelah menerima informasi, Xia Luo menarik sebuah kesimpulan, yaitu bahwa ibu kota akan segera menghadapi krisis besar. Karena, berdasarkan video kemarin di mana sang protagonis mengalahkan si rambut kuning, Xia Luo memperkirakan, si rambut kuning sepertinya dia menerima perintah dari Dewan Siswa ke-8. Dan tujuan dia melakukan ini pasti untuk menguji kekuatan tokoh utama.
Jadi, agar tokoh utama bisa belajar dengan tenang tanpa khawatir, Charlotte percaya sekarang adalah waktu yang tepat bagi kesatria meja bundar untuk bertindak. Dan rencananya adalah menyusup ke sekolah terlebih dahulu. Kemudian, dengan mengumpulkan informasi untuk menggali orang-orang yang terlibat dalam organisasi jahat itu. Hanya saja, yang tidak mereka duga adalah setiap gerakan mereka sudah diperhatikan oleh tokoh utama. Namun, mengenai organisasi jahat yang mereka sebutkan, tokoh utama merasa ini pasti ada hubungannya dengan sang permaisuri. Pria utama merasa ini pasti ada hubungannya dengan sang permaisuri. Jadi untuk melindungi keselamatan Charlotte, sang pria utama hanya bisa berusaha mengawasi segalanya. Sigatana. Yark.